Para Buddha. Paman kecil berpikir bahwa selama dia mencabut selang oksigenku, aku tidak akan bisa lagi berpura-pura menjadi orang koma. Jadi dia memanggil pengawal dan melemparkanku dari kamar VIP ke ruang penyimpanan di villa pribadinya. Selain alat yang bisa menjaga tanda-tanda vital dasarku, tidak ada yang tersisa. Dia bertekad untuk membiarkanku bertahan hidup sendiri. Selama 3 hari berturut-turut, meskipun jiwaku sudah meninggalkan tubuh, aku masih bisa merasakan dengan jelas oksigen berkurang sedikit demi sedikit. Sesak napas hampir membuatku tidak bisa bernapas. Sampai aku mulai kesulitan bernapas. Paman kecil akhirnya datang ke ruang penyimpanan. Suara cambukan penggaris di telapak tangan tiba-tiba datang. Sakitnya membuatku terengah-engah. Dan suara penggaris disertai dengan suara dingin pria itu. Hukuman ini adalah karena kamu mencuri Lejia, identitas tuan muda palsu. Hukuman ini karena kamu memiliki angan-angan mengabaikan etika manusia. Hukuman ini karena kamu iri dan mencelakai orang lain. Dia dengan dingin menyatakan 3 dosaku yang paling tak termaafkan. Jiwaku gemetar kesakitan. Tapi tubuhku tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah pukulan ke-10, dia akhirnya berhenti dengan belas kasihan. Kesabaranku terbatas. Sampai kapan kamu akan berpura-pura mati? Pertanyaan yang familiar membuat hatiku kembali sakit. Suara detak jantung di monitor semakin cepat. Aku juga ingin. Aku berpura-pura mati. Lebih baik daripada setengah mati seperti ini. Dalam keadaan linglung. Dengan suara keras, pintu kamar didorong terbuka. Kakakku masuk. Dengan kasar menarik tubuhku dari tempat tidur. Wajahnya penuh amarah. Berhentilah berpura-pura dengan trik rendahan ini. Sampai kapan kamu akan menggunakannya? Katakan padaku dengan jujur. Kegagalan perusahaan dalam penawaran kali ini. Biaoshu yang disimpan adikku diganti. Apakah kamu yang menyuruh orang melakukannya? Biasanya orang-orang di perusahaan memihakmu dan mengucilkan adikku. Sekarang aku lihat kamu bahkan tidak bisa tenang berbaring di sini. Seluruh tubuhku dibanting oleh kakakku ke lantai keramik. Masker oksigen terlepas dari wajahku. Sesak di dada. Rasa sakit di punggung langsung menelanku. Aku berbaring di sini. Bahkan bertahan 1 menit lebih adalah kemewahan. Apa yang bisa kulakukan padanya? Jiwaku berteriak. Setiap kali aku mengucapkan sepatah kata. Napas terasa tertahan. Emosi tertekan di dada. Ada keluhan dan juga kesedihan. Namun, tidak peduli seberapa keras aku berteriak. Tubuh yang terbaring di tanah tidak bisa memberikan jawaban apapun. Dulu ketika aku pertama kali masuk perusahaan keluarga, aku mulai dari magang tingkat bawah. Sama sekali tidak bisa menyentuh proyek besar apapun. Apalagi menjaganya. Paman Biao. Hal sepenting ini. Tapi adikku langsung menjadi manajemen tingkat atas begitu masuk perusahaan. Bahkan jika proyek itu dia kacaukan. Kehilangan ratusan juta. Paman kecil dan keluarga Le akan menanggungnya. Sementara aku tidak punya apa-apa. Apa kau mendengarku? Cepat bangun. Jelaskan semuanya dengan jelas. Kakak menyeretku dari lantai. Terakhir memperingatkan jangan memaksanya. Saat aku menyerangmu. Paman kecil membuka mulutnya. Dengan nada datar, cukup. Kakak. Di grup Lesi adalah pemimpin yang tak terbantahkan. Adalah raksasa bisnis yang keputusannya dapat menentukan pasar. Namun di depan paman kecil, dia hanya bisa patuh. Kakak melepaskan tangannya. Aku diangkat kembali ke tempat tidur rumah sakit. Memakai masker oksigen. Namun rasa sakitnya tidak berkurang sedikit pun. Sekarang karena masalah paman Biao. Adikku merasa bersalah. Sampai tidak bisa makan nasi. Bagaimana bisa dia dengan tenang berbaring di sini? Kakak melihatku yang selalu sama. Seperti mayat, dia ragu-ragu dan berkata, Paman kecil. Dia tidak bangun juga. Mungkinkah dia benar-benar menjadi vegetatif? Napas pria itu menegang.
Tangan yang menggenggam tasbih. Tanpa sadar mempercepat dan berkata, "Mustahil. Gunakan cara apapun untuk membuatnya bangun sesegera mungkin." Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia berbalik dan pergi. Dia paling benci masalah. Tapi 2 hari berikutnya, dia menghabiskan waktunya di perusahaan. Secara pribadi membereskan kekacauan adiknya. Cinta dan toleransi yang dia tarik dariku, dia berikan kepada adiknya 2 kali lipat. Saya pikir, mungkin tidak ada yang lebih menyakitkan di dunia ini daripada mendapatkan masa lalu. Dan kemudian kehilangannya. Malam itu, pria itu baru saja keluar dari perusahaan. Ketika dia menerima telepon dari adiknya. Dan bergegas ke ruang penyimpanan. Selarut ini, kau menyuruhku datang untuk mencoba. Sebelum dia selesai berbicara, adiknya dengan cemas memotongnya. Dan mengeluarkan hasil pemeriksaan kehamilan. Paman, dokter mengatakan saat pemeriksaan hari ini, bahwa kakak ternyata sudah hamil 3 bulan. Aku sudah mencari tahu, bahwa anak ini adalah hasil main serongnya dengan pria lain. Hawa seolah membeku seketika. Aku tertegun. Selain marah, aku merasa sangat menggelikan. Adikku sepertinya belum puas. Dengan ekspresi ragu-ragu. Dan menduga. Mungkin dia takut kehamilannya terungkap. Sehingga dia merancang kecelakaan mobil ini. Ingin menggugurkan anak itu secara wajar. Tapi tanpa diduga hampir mencelakai paman. Pria itu menatapku yang terbaring di ranjang rumah sakit. Dengan tatapan setajam pisau es. Jadi kau berulang kali mengatakan mencintaiku. Tapi berbalik dan mengandung anak pria lain. Kau benar-benar murahan. Dia selalu tenang dan berwibawa. Bahkan jika langit runtuh, dia tidak akan mengerutkan kening. Ini pertama kalinya aku melihatnya begitu murka. Bahkan adiknya pun terkejut. Dengan ragu bertanya pada kakak. Anak ini? Suara pria itu dingin. Tanpa sedikit pun kehangatan. Tentu saja aku memukulnya. Segera, tubuhku didorong ke ruang operasi rumah sakit. Saat pria itu pergi untuk menjawab telepon. Adik laki-laki memaksa dokter untuk mengatakan sesuatu. Dengan tatapan dingin. Hatiku tiba-tiba dipenuhi dengan perasaan tidak nyaman yang kuat. Lagi pula, aku sama sekali tidak hamil. Bagaimana bisa dioperasi? 2 jam kemudian. Operasi selesai. Adik laki-laki berinisiatif untuk tinggal. Berkata ingin menjagaku. Tetapi setelah memastikan pria itu pergi. Menekan dengan kuat. Perut bagian bawahku yang baru saja dioperasi. Kakak. Aku sengaja mengatur operasi ini. Untuk mengangkat kelenjar dan rongga rahimmu. Kamu tidak akan pernah bisa memiliki anak lagi seumur hidupmu. Bukankah kamu sangat menyukainya sampai mati? Tidak mungkin kamu ingin membuatnya kehilangan hak untuk menjadi seorang ayah selamanya, kan? Aku ingin melihat. Tanpa kelenjar dan rongga rahim. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bersaing denganku? Saat suaranya mereda. Tiba-tiba seluruh darah di tubuhku menjadi dingin dan sakit hingga suaraku bergetar. Aku tidak pernah berpikir untuk bersaing denganmu untuk apapun. Apakah kamu sangat membenciku? Adik laki-laki akhirnya melepaskan tangannya dari perutku. Dan beralih menarik lengan bajuku. Memperlihatkan lenganku yang kurus kering. Dia tersenyum mengejek dan puas. Kamu mungkin tidak tahu betapa baiknya dia padaku sekarang. Apapun yang kulihat sekilas, dia akan segera membelinya untukku. Aku hanya merasa suasana hatiku sedang buruk. Dia bisa langsung meletakkan proyek senilai triliunan rupiah di tangannya. Dan datang menemaniku. Tetapi semakin baik dia padaku, semakin aku membencimu. Kebaikan itu seharusnya menjadi milikku sepenuhnya. Tetapi kamu mencurinya selama 18 tahun penuh. Sebelum aku sempat bereaksi, dia mengeluarkan jarum perak tipis lainnya. Dan menusuknya dengan keras ke lenganku. Duri tajam menusuk. Seketika membuat jiwaku menjerit kesakitan. Namun tubuh yang terbaring di ranjang rumah sakit tetap tidak memberikan reaksi apapun. Setelah perjuangan ke-99, aku bahkan tidak bisa mengeluarkan suara lagi.
Hanya membencinya karena tidak bisa memberiku kematian yang cepat. Tepat ketika aku mengira semuanya telah berakhir. Dia mengangkat sangkar kecil lainnya dan meletakkannya di samping ranjang rumah sakitku. Aku benar-benar membeku. Di dalam sangkar itu ternyata berisi tikus yang paling aku takuti. Adikku tersenyum kejam. Lihat apa yang kubawakan untukmu, kakak. Tangannya masuk ke dalam perutmu. Membiarkanmu mati dengan cara yang paling menyakitkan. Sambil berkata, dia memegang tikus yang masih meronta-ronta dengan satu tangan. Membuka mulutku dengan tangan yang lain. Dan memasukkannya ke dalam mulutku. Dan monitor jantung mengeluarkan suara peringatan yang menusuk telinga. Detak jantungku langsung tidak normal. Tepat pada saat itu, pintu kamar rumah sakit tiba-tiba didorong terbuka. Paman kecil entah sejak kapan berdiri di luar pintu. Apa yang sedang kamu lakukan? Adikku terkejut saat melepaskan tangannya. Tikus itu melarikan diri. Entah kemana. Wajahnya pucat. Merasa dianiaya. Penjelasan katanya merangsang emosi. Membantu kakak untuk bangun. Aku hanya ingin mencoba menggunakan tikus yang paling ditakuti kakak. Pria itu menatapnya dengan tenang. Matanya dipenuhi kegelapan yang tak berdasar. Adikku merasa bersalah saat ditatapnya. Air mata berkata, jatuh begitu saja. Paman kecil. Apakah kamu merasa aku sudah keterlaluan? Tapi aku benar-benar tidak ingin menyakiti kakak. Aku hanya berharap dia cepat bangun. Kebohongan yang konyol dan menyakitkan. Aku pikir dia tidak akan percaya. Tapi ternyata dia malah mengelus kepala adikku. Suaranya memanjakan dan tak berdaya. Aku tidak menyalahkanmu, aku hanya khawatir tikus itu terlalu kotor dan akan berdampak buruk bagi tubuhmu. Aku akan membawamu mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu melakukan pemeriksaan yang teliti. Sambil berkata, dia membawa adiknya pergi. Dari awal hingga akhir bahkan tidak memberiku tatapan pun. Hingga mendengar alarm monitor jantung berbunyi dan petugas medis bergegas ke bangsal. Menutup tirai biru tempat tidur. Menyelamatkanku. Memutus semua pandangan. Aku menarik sudut bibirku. Mencemooh masa lalu tanpa suara. Dulu aku mengira paman kecil adalah penebusku. Namun sekarang bagiku, kematian adalah kebebasan. Aku kira semua ini akhirnya bisa berakhir. Namun tak disangka. Lampu operasi di luar ruang operasi menyala sepanjang hari. Aku tetap diselamatkan. Dokter menyerahkan surat pemberitahuan kondisi kritis. Menjelaskan dengan ekspresi serius. Pasien telah kehilangan keinginan untuk hidup. Meskipun untuk sementara berhasil diselamatkan. Namun keluarga tetap perlu mempersiapkan diri secara mental. Lemu yang datang setelah mendengar kabar tidak peduli. Kamu tidak perlu persiapan mental apapun. Aku sangat mengenalnya, dia paling suka menikmati. Dan selalu bergantung pada harta keluarga Le. Bagaimana mungkin dia bisa mati dengan mudah? Dokter tertegun. Dan dengan ragu bertanya. Lalu menurut Anda apakah perlu melanjutkan pengobatan? Jika tidak diobati, sebenarnya bisa dicabut selangnya. Belum selesai dia berbicara. Sudah dipotong oleh kakak laki-lakiku dengan tidak sabar. Kalau begitu cabut saja. Penyakit pura-pura seperti itu apa gunanya diobati? Dokter kemudian menatap paman kecil, Tuan Feng. Lalu menurut Anda ini adalah rumah sakit swasta milik keluarga Feng. Namun dari awal hingga akhir, pria itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hingga ponselnya berdering. Hanya melihat sekilas. Ekspresinya langsung menjadi dingin. Itu adalah pesan singkat dari orang tuaku di kampung. Tuan Feng, bagaimana kalau Anda memberi kami 10 juta sebagai biaya pemakaman? Kami akan segera menjemputnya. Pria itu tersenyum dingin. Dengan sinis di matanya, memang tidak perlu diobati lagi. Lebih baik langsung dikirim ke krematorium. Aku ingin melihat apakah dia masih bisa terus berpura-pura mati. Pengawalnya segera berangkat sesuai perintahnya. Tidak berani menunda sedetik pun. Tubuhku didorong keluar dari ruang perawatan menuju krematorium. Melihat tubuhku telah didorong ke ruang pembakaran.
Aku tidak berdaya. Tak bisa berbuat apa-apa. Dalam keputusasaan, ponsel pria itu berdering lagi. Dia mengangkatnya dalam sedetik. Adiknya merengek manja padanya. Paman, hatiku sangat sedih. Bisakah kau kembali dan menemaniku sekarang? Baik. Kau baik-baik di rumah. Tunggu aku kembali. Ekspresi dinginnya tiba-tiba melembut, sangat berbeda dari sikap acuhnya terhadapku. Saat pintu ruang kremasi dingin tertutup, aku seolah merasakan sakit membakar yang hebat saat api membakar kulitku. Tepat pada saat itu, pandanganku tiba-tiba menjadi gelap. Jiwaku ditarik kembali ke tubuh oleh kekuatan tak terlihat. Aku terkejut membuka mata. Tiba-tiba duduk. Aku terbangun. Karyawan yang bertugas membakar itu ketakutan. Membuka mulutnya lebar-lebar. Wajahnya pucat pasi. Kegembiraan karena selamat baru saja muncul. Aku mendengar suara asisten paman dari balik dinding. Tuan Feng, bukankah ini tidak baik? Jika Tuan Lei benar-benar sakit, apakah akan terjadi sesuatu? Tidak akan? Nada bicara paman acuh tak acuh. Seolah-olah merencanakan segalanya. Dia selalu suka berpura-pura sakit untuk menarik perhatianku sejak kecil. Kali ini pasti juga berpura-pura. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak berhenti sedetik pun. Apa yang dia katakan benar. Ketika aku masih kecil, aku paling suka berpura-pura sakit untuk menarik perhatiannya. Ketika dia membaca kitab suci, aku akan membuat keributan dan berkata, "Perutku sakit. Biarkan dia menemaniku bermain layang-layang." Saat dia bermeditasi, aku akan menangis. Aku berkata. Demam membuatnya membelikan aku es krim buatan tangan merek Lama Chengxi. Jumlah penyakit yang pernah aku pura-purakan tidak terhitung jumlahnya. Dia jelas bisa melihatnya dalam sekejap. Namun, dia selalu menuruti. Jika aku bisa melihat hari ini saat itu, aku pasti tidak akan berpura-pura sakit. Tidak akan memanjakan diri sendiri. Bergantung padanya. Mencintainya sesuka hati. Sampai-sampai sekarang memikirkannya. Hatiku terasa seperti diremas dengan keras hingga sakit. Aku menekan dadaku. Ingin memaksa diriku keluar dari ingatan. Bertanya pada krematorium yang ketakutan dan kehilangan hujan. Petugas menjawab panggilan telepon. Menghubungi saudaranya. Hei. Siapa yang punya masalah? Cepat katakan. Tidak lihat aku sedang sibuk? Suara saudaranya yang sudah lama tidak terdengar datang melalui gagang telepon. Hatiku menghangat. Suaraku tercekat. Di sisiku hening sesaat. Kemudian terdengar jeritan tajam. Kamu sudah bangun? Apakah kamu tahu betapa khawatirnya aku beberapa hari ini? Sudahlah. Jangan bahas itu dulu. Aku beritahu kamu. Aku menemukan perawat yang membantu ibumu melahirkan saat itu. Dia bilang ibumu, yaitu Nyonya Le, dulu melahirkan anak kembar. Aku juga sudah memeriksakannya untukmu. Kamu sama sekali bukan tuan muda palsu dari keluarga Le. Seperti disambar petir. Seluruh tubuhku membeku. Lama tidak bisa sadar. Jika aku tidak digantikan. Jika aku juga anak dari ayah dan ibu. Tidak. Penderitaan yang aku alami selama ini. Dosa dan tuduhan palsu yang aku terima, lalu apa artinya semua ini? Saat ini, air mata mengalir deras seperti banjir bandang. Saudaraku dengan cepat melembutkan suaranya. Menghiburku? Tidak apa-apa. Kamu bawa ini kembali. Mereka pasti akan menyesal. Tidak. Aku berhenti sejenak. Menghapus air mata dingin di wajahku. Aku tidak akan kembali lagi. Aku ingin pergi dari sini. Ah. Tidak kembali juga baik. Semua keluarga mereka sakit. Kamu pergilah. Aku akan membantumu memulai kembali. Mungkin karena sudah terlalu lama disiksa. Mendengar kata-kata saudaraku yang mendukungku tanpa syarat.
Air mata kembali menggenang di mataku. Aku mengembalikan ponsel kepada staf di pintu masuk. Asal mengambil seember abu. Memasukkannya ke dalam kotak abu yang baru saja kubeli. Lalu pergi dengan langkah besar tanpa menoleh ke belakang. Pada saat yang sama, di ruang suite tempat lelang, adik laki-laki duduk dekat dengan pria itu. Merangkul lengannya dengan manja. Paman kecil. Kudengar ada barang lelang tingkat nasional malam ini. Belikan untukku, ya. Pria yang baik harus mengangkat papan harga. Tiba-tiba dering telepon berbunyi. Dari asistennya. Apa yang diantisipasi pria itu? Dengan sadar menjawab setelah mengangkatnya. Apakah dia tidak bisa lagi berpura-pura dan bangun menelepon? Nada bicara asisten di seberang sama. Tuan Feng. Saya baru saja menerima 3 barang untuk Anda. 1 adalah identifikasi hubungan kekerabatan Tuan Le. Dia memang putra keluarga Le. 1 adalah Tuan Le tidak hamil. Surat diagnosis pengangkatan kelenjar dan rongga kerja. Yang terakhir adalah krematorium. Yang dikirim adalah abu Tuan Le. Darah Feng Hu menjadi dingin. Hampir meragukan telinganya sendiri. Apa katamu? Asisten ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dengan berani mengulangi sekali lagi. Di sampingnya, Mu Bai memeluk lengannya. Bertanya dengan nada manja. Ada apa? Kenapa paman kecil belum membelikanku? Dia belum selesai berbicara. Feng Hu berdiri dengan tiba-tiba. Ujung jarinya yang memegang ponsel memutih. Membantingnya ke tanah dengan keras. Hancur berkeping-keping. Mu Bai jatuh di sofa. Terkejut. Namun, untuk pertama kalinya, Feng Hu tidak memperhatikannya lagi. Bahkan tidak meliriknya lagi. Tidak peduli lagi. Di tengah klimaks lelang, dia langsung meninggalkannya dan berjalan keluar dari venue. Di luar venue, asisten sudah bergegas tiba. Memegang 3 barang yang disebutkan dalam telepon tadi di tangannya. Langkah kaki Feng Hu seolah membeku, tidak bisa bergerak selangkah pun, ini palsu. Pasti palsu. Bagaimana mungkin Leke meninggal? Namun, perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba melonjak entah kenapa. Mendorongnya untuk membukanya hanya sekilas. Seluruh tubuh Feng Hu menegang. Saat ini, telepon asisten tiba-tiba berdering. Itu adalah panggilan dari rumah sakit. Saat Feng Hu mengangkat telepon dengan wajah dingin, sebuah suara cemas datang dari seberang. Manajer Feng, krematorium berkata. Tuan Leke tidak meninggal. Hanya sempat sadar sebentar. Kemudian kehilangan kesadaran lagi. Sekarang sudah dikirim ke rumah sakit. Kata-kata selanjutnya, Feng Hu sama sekali tidak bisa mendengarnya lagi. Bergegas ke rumah sakit dengan sepenuh hati. Dia ingin melihat orangnya hidup-hidup. Atau mayatnya jika sudah meninggal. Namun, yang tidak dia ketahui adalah saat ini, memang ada Leke yang terbaring di bangsal. Namun, itu hanyalah sebuah tubuh kosong. Leke yang sebenarnya pada saat dia bangun. Tiba-tiba membangkitkan sebuah sistem. Sistem mengatakan untuk membantunya melarikan diri dari keluarga Le. Melarikan diri. Feng Hu akan membawanya ke sebuah mimpi. Tempat di mana Feng Hu di dunia nyata tidak akan pernah bisa menemukannya lagi. Di sana semua orang benar-benar mencintainya. Dan yang dia tinggalkan di dunia nyata hanyalah tubuh tanpa jiwa. Hal ini, bahkan saudaranya, You Rui, tidak mengetahuinya. Saat Feng Hu melihat Leke masih terbaring di ranjang rumah sakit, dia merasa lega secara aneh. Dia dengan dingin memerintahkan untuk memeriksa bukti-bukti ini. Sebenarnya benar atau palsu, Yan Zili segera mulai menyelidiki. Namun 1 jam kemudian, hasil yang didapat adalah asisten Zhen menghubungi semua orang dari keluarga Yu secepat mungkin. Ketika hasil tes paternitas dari 1 jari Kingzi diletakkan di depan Mu, ekspresinya penuh dengan ketidakpercayaan. Apa maksudnya ini? Yu juga putra kandungku. Bagaimana mungkin? Feng Hu menatapnya dengan tenang tanpa berkata apa kata. Mu mengerti dari tatapannya yang dalam. Ini nyata. Pada saat yang sama,
Dia juga teringat kata-kata Yourui. Dia sebenarnya melahirkan anak kembar saat itu. Tetapi dibawa pergi. Salah satu orang yang dibawa pergi adalah Mu Bai. Tidak ada yang namanya tuan muda palsu. Apakah itu Muke atau Yuke? Adalah putranya. Mu terhuyung mundur 2 langkah. Ditahan oleh Yu Zishi yang juga merasakan berbagai macam emosi di hatinya. Namun, pada saat ini, detak jantung Yuke yang stabil tiba-tiba berfluktuasi. 1. EKG tiba-tiba berhenti pada saat ini. Dalam sekejap, ruangan itu sunyi senyap. Kekele Zishi membeku. Pada saat yang sama teringat akan kepanikan Mu. Berteriak kekeku. Cepat selamatkan anakku, dokter. Mu menangis hampir tersedak. Keanggunan dan ketenangannya yang biasa hilang. Hanya ada penyesalan. Gunakan obat terbaik. Peralatan medis terbaik. Tidak peduli metode apa. Harus membuat Yuke tetap hidup. Untuk pertama kalinya. Suara Feng Hu sangat tidak terkendali. Gemetar. Feng Hu meraih kerah dokter. Mata yang merah. Mengungkapkan emosinya yang tidak terkendali. Dan biarkan aku mengatakannya untuk kedua kalinya. Dokter itu bingung dan panik. Dan dilempar oleh Feng Hu ke sisi tempat tidur Yuke. Feng Hu merasa 3 menit menunggu hasilnya sangat lama. Sangat lama hingga di benaknya. Kola. Namun, semua yang terjadi selama lebih dari 20 tahun terakhir telah terulang kembali. Dia teringat saat pertama kali bertemu Leke. Dia dengan rasa ingin tahu dan malu-malu memanggilnya paman kecil. Teringat saat masih sekolah. Leke memegang soal latihan sederhana dan bertanya kepadanya. Menghabiskan seluruh sorenya. Teringat saat-saat dia diam-diam bersembunyi di suatu sudut dan menggambarnya. Dia tidak sepenuhnya tidak tahu apa-apa. Hanya saja dia merasa hubungan mereka seharusnya tidak mungkin terjadi. Tapi dia tidak bisa membayangkan. Jika Leke benar-benar mati. Apa yang akan terjadi padanya? Karena bahkan jika sedikit saja pikiran seperti itu muncul, hatinya terasa seperti terkoyak kesakitan. Tuan Le sudah tidak memiliki kesadaran untuk bertahan hidup secara aktif. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kata-kata dokter membuat pikiran semua orang di sana menjadi kosong. Berdengung. Kakek, jangan tinggalkan ibu, oke? Ibu tahu ibu salah. Mu menghempaskan tangan Le Ziyang. Menopangnya dan bergegas ke sisi tempat tidur Le sambil menangis. Kakek, bukankah kamu sangat keras kepala? Mengapa tidak bisa bertahan sedikit lebih lama? Bahkan Le Zi, yang biasanya selalu memandang Leke dengan tatapan dingin. Matanya memerah. Tidak ada cara lain? Suara presiden tenang yang tidak wajar. Tetapi tangannya yang menggenggam tasbih dan gemetar. Mengungkapkan emosinya yang tertahan saat ini. Kecuali Tuan Le sendiri ingin hidup. Mungkin keluarga bisa lebih banyak berbicara dengannya. Tetapi paling lama hanya ada 5 menit waktu terbaik. Mendengar kata-kata dokter. Mu meraih tangan Leke. Berkata lebih banyak. Menceritakan betapa lucunya Leke saat kecil. Menceritakan betapa hebatnya Leke saat masih sekolah. Hingga akhirnya, Mu sudah terisak dan tidak bisa berkata apa-apa. Ibu, lihatlah. Bahkan kamu sendiri tahu tidak ada. Kemudian, Kakek, bisakah kamu selamat? Bertahanlah. Ayah akan memenuhi semua keinginanmu. Leke yang selalu mengangkat kepalanya di depan orang lain ini. Membungkuk di hadapan Leke. Permohonan dalam kata-katanya sangat menyentuh. Bertahanlah. Kakek, asalkan kamu bertahan. Apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu lakukan. Aku akan menyetujuinya. Bahkan jika paman kecil memohon padamu, Feng Hu. Menatap wajah di ranjang rumah sakit dengan saksama. Seolah berharap dia bisa mendengar isi hatinya. Suara di bangsal seolah melewati koridor bersama angin. Dan masuk ke telingaku dalam mimpi. Feng Hu dalam mimpi merasakan tanganku meremas. Kenapa kakek menangis?
Sambil menarikku menuruni tangga. Feng Hu membungkuk dan bertanya di telingaku. Tidak apa-apa. Paman kecil hanya terlalu senang. Aku memaksakan senyum pada Feng Hu. Tetapi air mata mengalir di pipiku. Feng Hu dalam mimpi benar-benar mencintaiku seperti yang kubayangkan. Tapi mengapa aku masih merasa sedih? Tepat ketika aku mengira langkahku di tangga. Langkah pertama akan meleset. Saat mimpi menghilang, aku merasa seseorang menarikku untuk menyelamatkanku. Detik berikutnya, kakiku merasakan sentuhan lembut karpet. Merasakan suhu tubuh Feng Hu di sisiku. Dan angin yang bertiup dari jendela. Aku mendengar semua suara. Selangkah demi selangkah, setiap kata. Dia menjawabnya dalam hatinya. Kata-kata dalam kenyataan. Seperti buah anggur asam satu demi satu. Yang dimakan. Terasa asam dan pahit. Tetapi sulit untuk dilepaskan karena jawaban sesaat. Feng Hu. Dia benar-benar berkata. Memohon padanya. Aku merasakan sentuhan di kepalaku. Feng Hu dalam mimpi mengacak-acak rambutku. Membuat orang penuh harapan. Apakah aku masih punya masa depan? Ada harapan segera. Para dokter secara pribadi memulai putaran resusitasi baru di sekitar keluarga Lei yang berdiri di samping tempat tidur. Menghembuskan napas sejenak. Dokter itu tampak lega. Tuan Lei telah kembali. Masih ada harapan. Saraf tegang Ibu Lei seolah putus dalam sekejap. Matanya berputar ke belakang dan pingsan. Bu, suara Lei Hu dan Lei Zishi terdengar bersamaan. Membuat jantungku di dalam mimpi melonjak ke tenggorokan. Hati menulis garis darah. Dia masih ibuku. Tidak apa-apa, pingsan sementara karena emosi yang berlebihan. Istirahat yang baik seharusnya baik-baik saja. Baik. Terima kasih atas kerja kerasnya. Feng Hu mengikuti dokter untuk menangani urusan selanjutnya. Meninggalkan keluarga Lei untuk menemani Lei Ke. Mu Bai selalu meringkuk di pintu. Berlari pergi saat Feng Hu berbalik. Feng Hu melirik ke tikungan lorong saat keluar dari bangsal, celana panjang yang dikenalnya menyapu. Dia menoleh, mengikuti langkah kaki dokter. Di lorong, Mu Bai bersandar di dinding, tubuhnya gemetar. Dia takut Lei Ke benar-benar bangun. Takut semua yang telah dia lakukan akan terungkap. Dia takut dia akan kehilangan dirinya sendiri seperti Lei Ke saat itu. Kekaguman yang diperoleh dengan susah payah. Mata Bai tiba-tiba menjadi sangat tajam. Mengepal erat. Saran kami adalah mencoba teknologi baru itu. Atau langsung mengirimnya ke luar negeri untuk perawatan. Dokter dan Feng Hu duduk berhadapan memegang rekam medis Lei Ke, peluang Tuan Lei untuk bangun. Sebenarnya masih ada secercah harapan di mata Feng Hu. Bahkan jika itu adalah peluang 1:1000. Dia, Feng Hu, harus mencobanya. Dia tidak akan pernah membiarkan Lei Ke mati. Dalam mimpi. Seluruh kesadaranku kembali ke mimpi. Saat ini, lampu di aula terfokus padaku. Orang sungguhan sedang memberitahu semua orang tentang resume saya. Memperkenalkan kata-kata saya. Saya ingin mempertahankan mimpi ini. Dan berharap mimpi ini akan ada selamanya. Saya bahkan dengan egois menginginkan metode untuk mendapatkan rasa bersalah dari keluarga saya di dunia nyata. Tetapi ketika saya memikirkan ini, saya merasa lebih sedih. Kapan saatnya hatiku benar-benar melahirkan kegembiraan ini? Bakatmu sangat bagus. Aku melihat orang yang berjalan di depanku. Tertegun adalah Xia Zizi. Guru Xia, pelukis favoritku, Feng Hu mendorong punggungku. Dan maju seperti siswa yang mencari pengalaman. Siswa berbakat. Bertemu guru yang berbakat dan pandai mengajar. Mungkinkah Feng Hu tidak menyelesaikan kata-katanya? Tetapi niatnya jelas, aku menunggu dengan gugup. Karena aku sudah tahu sejak lama bahwa Xia Zizi hampir tidak pernah mengajar siswa di dunia nyata. Feng Hu membawa Mu Bai untuk mengunjunginya. Xia Zizi melemparkan mereka keluar bersama barang-barang mereka. Bahkan jika itu Feng Hu, Xia Zizi tidak akan memberi muka.
Sekarang orang yang berkepribadian aneh ini berdiri di depanku. Meskipun memujiku, tetapi menjadi murid Xiazisi. Aku juga tidak berani memikirkannya. Aku menarik-narik lengan baju Feng Hu. Berniat untuk memberi isyarat padanya untuk berhenti bicara. Tetapi Feng Hu dengan lembut menepuk tanganku. Seolah berkata, tidak apa-apa. Aku bisa melakukannya. Kebetulan aku kekurangan seorang murid Xiazisi. Rasa bersalah yang tulus. Apalagi bibit yang sangat berbakat. Aku merasa seperti memenangkan lotre dan tidak percaya. Mengapa semua yang ada di mimpi ini bisa begitu sesuai dengan keinginanku? Bahkan ribuan kali lebih baik dari yang pernah ada di dunia nyata? Begitu baiknya sehingga aku tahu ini tidak pantas. Tetapi untuk mempertahankan semua ini, aku rela tertidur di dunia nyata. Guru Xia, tolong ajari kami keke Feng Hu dengan baik. Tiba-tiba gaya lukisannya berubah menjadi pengingat yang tajam. Aku merasa tegang. Tentu saja. Suasana menjadi aneh dalam tatapan kedua orang itu. Benar saja, detik berikutnya Feng Hu melepaskan. Aku maju dan memeluk Xiazisi. Lama tidak bertemu. Keduanya berkata sambil tertawa pada saat yang sama. Baru kemudian aku tahu bahwa Feng Hu dan Xiazisi adalah melainkan teman baik. Mereka memiliki hubungan seperti itu. Tetapi mengapa di dunia nyata dia tidak mau menerima Mu Bai sebagai muridnya? Aku tidak mengerti. Tetapi itu tidak mempengaruhi kebahagiaanku saat ini. Kami mengirim Keke ke luar negeri untuk perawatan. Feng Hu kembali ke bangsal dengan aura yang tak perlu dipertanyakan lagi. Feng Hu adalah paman dari Cheng Kai. Apa maksudmu dengan perkataan itu? Lei Zishi berdiri. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara seperti itu kepada Feng Hu. Uang untuk perawatan Keke. Keluarga Le kami mampu membayarnya. Lalu mengapa kalian menyerah pada perawatannya? Nada bicara Feng Hu tenang. Dan tidak terpengaruh sedikitpun oleh Lei Zishi. Mengapa? Paman? Bukankah kamu juga tahu? Kamu juga melakukan hal yang sama. Bukankah begitu? Mendengar perkataan Lei Zishi, ekspresi Feng Hu sedikit berubah. Dengan nada bergetar. Jadi aku datang untuk menebusnya, Zishi. Jangan berbicara seperti itu kepada pamanmu. Lei Hu, yang duduk di bangsal, tampak seperti dalam beberapa jam. Menjadi lelah seperti 10 tahun lebih tua. Masalah perawatan Keke. Kita tanggung bersama. Kesalahan yang kita buat sendiri, kita tebus sendiri. Lei Hu sepertinya kembali menjadi ayah yang penuh kasih sayang. Yang mengangkat Lei Ke tinggi-tinggi di atas kepalanya. Pintu bangsal terbuka. Mu Bai muncul di pintu. Mu Bai dengan suara terisak menunduk dan berjalan ke depan Lei Hu. Ayah, Lei Hu membantu Mu Bai menghapus. Dan berkata dengan lembut. Xiao Bai datang, Le. Keke adalah kakak laki-lakimu, kalian adalah anak kembar. Benarkah? Itu benar-benar bagus. Kakak bangun. Pasti akan sangat senang mengetahuinya. Mu Bai menangis tersedu-sedu. Berpura-pura khawatir. Tapi apakah kakak masih membenciku karena beberapa kesalahpahaman sebelumnya? Apakah kamu tidak berniat mengaku kepadaku? Suara dingin Feng Hu memotong Mu Bai, yang ingin melanjutkan perkataannya. Tubuh Mu Bai tertegun. Mungkinkah Feng Hu telah menemukan sesuatu? Tapi semua rekaman CCTV tentang jebakan. Bukankah itu sudah dihapus olehnya? Kenapa paman tiba-tiba menanyakan ini? Mu Bai menatap Feng Hu dengan mata berkaca-kaca. Paman Feng, apa kau tidak percaya padaku? Bertanya begitu saja. Feng Hu menarik kembali pandangannya dari Mu Bai. Dengan nada datar, asisten pergi ke ruang arsip untuk memeriksa. Dan mengetahui bahwa rekaman pengawas telah dihapus dan dimusnahkan. Jika tidak ada masalah dengan Mu Bai, kenapa rekaman pengawas bisa dihapus begitu saja? Feng Hu merasakan Mu Bai bernapas lega karena kata-katanya. Keraguan di hatinya semakin besar. Dia harus menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Aku akan kembali untuk mengurus beberapa hal dulu.
Aku akan mengatur orang untuk menjaga paman. Setelah mengatakan ini, Feng Hu keluar dari kamar rumah sakit. Upacara pameran lukisan dalam mimpi pada dasarnya sudah selesai. Feng Hu tahu aku tidak suka berurusan dengan hal-hal yang terlalu komersial. Membawaku ke taman. Ini adalah tempat yang dia pilih khusus. Hanya agar ada tempat kecil yang tenang. Untukku dan paman bersantai. Kenapa aku tidak pernah mendengar kau mengenal guru Xia sebelumnya? Aku menginjak bayangan Feng Hu. Bertanya? Aku pernah mendengar orang berkata, selama kau menginjak bayangan seseorang, orang itu tidak akan pergi. Pergi sana. Feng Hu tiba-tiba berhenti di depan. Aku menabrak punggung Feng Hu dengan keras. Air mata langsung mengalir keluar. Kenapa begitu ceroboh? Feng Hu berbalik dan mengeluarkan sapu tangannya. Menyeka air mataku. Ini semua gara-gara paman. Kau tiba-tiba berhenti. Aku merengek tanpa kusadari. Saat aku bereaksi dan menatap Feng Hu, aku hanya melihat senyum tak berdaya Feng Hu. Ada terlalu banyak hal yang tidak kau ketahui. Koko, Feng Hu menyerahkan sapu tangannya padaku. Dan mengacak-acak rambutku. Berbalik dan berjalan ke depan. Aku terpaku di tempat. Ya. Bahkan jika aku diam-diam mencintai Feng Hu selama bertahun-tahun, aku masih tidak mengenalnya sama sekali. Karena aku tidak berani. Apakah kau akan memberitahuku? Paman? Tiba-tiba aku menjadi sangat berani saat ini. Ini adalah keberanian yang diberikan mimpi. Mungkin? Feng Hu tidak menoleh ke belakang. Lei segera dilarikan ke pusat medis top di Jerman. Feng Hu secara pribadi menemaninya. Tasbih berputar tanpa suara di ujung jarinya. Seolah memohon belas kasihan dari para dewa dan Buddha. Di ruang perawatan, para dokter mendiskusikan pengganti otak baru. Risiko teknologi aktivasi hanya memiliki tingkat keberhasilan 30%. Jika gagal, Tuan Lei tidak akan pernah bangun lagi. Lakukan suara Feng Hu. Wajah dingin seperti besi. Tetapi matanya merah. Dia akan terus menemani Lei Ke. Sampai dia bangun. Metode apapun yang memiliki peluang, dia akan mencoba. Pada saat yang sama, asisten menyampaikan berita. Bergegas kejamuan makan keluarga. Data pengawasan hari itu pernah ditimpa dari jarak jauh. Tetapi tim teknis memulihkan fragmen buram dari cadangan cloud. Di layar, Mu Bai membawa orang-orang dan berhenti di depan mobil Feng Hu. Tampaknya menginstruksikan mereka untuk melakukan sesuatu. Tuan Feng. Ini adalah rekaman asli asisten. Melapor dengan suara rendah. Pupil mata Feng Hu tiba-tiba menyusut. Hanya menggosok tasbih tanpa sadar. Dia ingat bekas cubitan di lengan Lei Ke sebelum koma. Ingat tuduhan histeris Xiao Rui. Ingat bagaimana dia berulang kali menggunakan alasan bahwa Xiao Bai tidak akan menghalangi semua keraguan. Tasbih patah dengan suara keras. Tersebar di tanah. Ternyata itu benar. Dia dengan lantang berkata, orang yang tidak punya masalah. Namun, dia adalah penyebab utama Lei Ke terbaring di ranjang rumah sakit. Sebelum Feng Hu meletakkan ponselnya, meneruskan bukti pengawasan kepada Lei Fu dan Lei Zixi. Keke, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Tangan Feng Hu membelai wajah Lei Ke di ranjang rumah sakit. Lei Ke Lei Fu gemetar setelah menonton video. Telapak tangan terangkat ke atas. Kami tidak cukup baik padamu? Dia melihat Mu Bai berlutut di tanah. Dengan riasan yang sedikit berantakan. Mengapa kamu melakukan ini? Itu kakakmu? Aku hanya terlalu takut. Mu Bai membeku. Menutup wajahnya dan menangis kesakitan. Saat itu kalian tidak tahu bahwa kakak bunuh diri. Tetapi masih menyukainya. Takut? Apakah suatu hari kalian akan meninggalkanku? Tangisan Mu Bai juga menghantam hati keluarga Lei. Ibu Lei maju dan memeluk Mu Bai yang berlutut di tanah. Pergi ke ruang kurungan selama beberapa hari? Xiao Bai Lei Fu memerintahkan dengan mata tertutup. Dia juga tidak menginginkanmu.
Paman sudah tahu tentang ini. Mu Bai dibawa ke ruang kurungan. Dia histeris membanting barang-barang di ruangan itu. Kenapa Leke? Kenapa? Kenapa kamu diculik? Bukannya kamu. Tapi kenapa aku? Kenapa kamu punya segalanya? Feng Hu juga menyakitimu, Mu Bai. Seolah memikirkan sesuatu. Terdiam. Dia menyukai Feng Hu. Mu Bai memaksa pria itu dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Kakak. Aku akan memberimu hadiah besar. Bagaimana? Dalam mimpi. Aku merasa hari-hariku belakangan ini semakin memuaskan. Setiap hari aku melukis dan membuat sketsa dengan Xia Zisu. Terkadang Feng Hu datang menemuiku. Le Zishi akan mengajak Mu Bai bermain denganku. Aku bahkan merasa Feng Hu dalam mimpi menjadi tidak terlalu dingin. Sulit untuk didekati. Seperti sekarang, aku berdiri di sawah melukis. Feng Hu duduk diam di bawah pohon di samping. Paman, kapan padi ditanam? Awalnya akhir Maret, paling lambat awal Juli. Paman, lihat, ada seekor capung di sana yang melihat Paman. Kita akan pergi ke penginapan nanti. Ada sungai yang sangat jernih di sana. Baik. Saat ini, kesabaran Feng Hu terhadapku sepertinya tidak ada habisnya. Setiap kalimat dijawab. Feng Hu juga tidak tahu kenapa. Aku tiba-tiba menggambar begitu banyak hari ini. Tapi dia tidak merasa bosan juga. Tatapan Feng Hu ke arah wajahku dari samping. Lembut dan penuh toleransi padaku. Melirik sekilas, hampir saja terperangkap di dalamnya. Tapi aku segera menarik kembali pandanganku. Nikmati saja sedikit ini. Aku berpikir, Mu Bai baru dikeluarkan dari ruang isolasi setelah seminggu. Dia gemetar dan dengan takut-takut mengakui kesalahannya kepada keluarga Yu. Maaf. Lain kali aku akan bergaul dengan baik dengan kakak. Ayah, ibu. Apakah kakak tidak akan menyalahkanku lagi? Yu Zishi melihat Mu Bai yang penuh permohonan. Dia merasa Mu Bai sepertinya telah kembali menjadi anak laki-laki kecil tanpa rasa aman yang baru saja kembali ke keluarga Yu. Dia teringat pada Mu Bai. Suatu hari tak lama setelah diakui kembali. Karena beberapa hal kecil. Mu Bai kabur dari rumah semalaman. Setelah dicari oleh keluarga sepanjang malam dan kehujanan, dia tampak seperti anak rusa yang ketakutan. Terbungkus basah kuyup. Sama seperti sekarang. Dia bersembunyi di pelukan semua orang dan menangis. Ayah, ibu, kakak. Aku pikir kalian tidak menyukaiku. Saat itu apa yang dilakukan Yu Zishi? Dia dengan sayang memeluk Mu Bai. Menoleh dan dengan garang membentak Yuke, ini semua salahmu, kamu terlalu licik. Padahal kita tidak punya hubungan darah. Dan masih ingin merebut posisi Xiao Bai di keluarga Yu. Aku beritahu kamu. Jangan kira kebersamaan selama 18 tahun bisa mengalahkan kedekatan darah. Kebersamaan selama 18 tahun Yu Zishi. Teringat kata-kata yang pernah diucapkannya. Dia merasa itu konyol. Kebersamaannya dengan Yu selama 18 tahun. Dia seharusnya sangat mengenalnya. Tapi dia masih tidak mempercayainya. Saat itu Yu pasti sangat sedih. Kalau sudah tahu salahnya, bagus. Lain kali kita sekeluarga akan baik-baik saja. Suara ibu mertua menarik Yu Zishi dari ingatannya. Yu Zishi tahu bahwa keluarga ini tidak boleh mengalami badai yang lebih besar lagi. Terlalu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Baiklah. Xiao Bai kembali ke kamar dan bereskan barang-barangmu. Setelah meninggalkan pesan untuk Mu Bai. Membawa Mu Bai kembali ke kamarnya. Menyiapkan air mandi dan pakaian ganti untuknya. Kamu keluar dulu. Seorang diri di kamar mandi yang tenang. Air hangat membungkus seluruh tubuhnya. Saat ini, dia tidak memiliki apapun. Tidak ingin memikirkan apapun. Saat ini, dia sepertinya memiliki pikiran untuk melepaskan semua obsesi dan keengganan. Memutar nomor telepon. Ada apa? Ingin pergi melihat Leke.
Bisa biarkan mereka datang. Menutup telepon, dia merasakan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Leica akan dioperasi lagi. Dia bahkan mempercepat gerakan tasbih. Kembalilah padaku hidup-hidup. Menekan dahinya. Memegang erat ponselnya. Apakah pohon itu bahkan tidak mau menjawab telepon? Bahkan tidak memberiku kesempatan untuk mengakui kesalahan? Apakah Leica sangat penting di hatimu? Dia hampir menyerah untuk membalas dendam pada Leica. Tapi mengapa Feng Hu masih memperlakukannya seperti ini? Meskipun Mu Bai selalu enggan mengakuinya. Tetapi dia memang langsung jatuh cinta pada pandangan pertama pada Feng Hu. Itu adalah suatu sore yang biasa. Memintanya untuk mengantarkan air kepada Feng Hu yang sedang menyalin kitab suci. Feng Hu mengenakan pakaian putih. Duduk di tempat yang terang di bawah sinar matahari. Seperti dewa. Dan hari itu dia melihat cinta yang tidak disembunyikan Feng Hu. Kertas Yuan yang ditinggalkan Feng Hu penuh dengan nama Leica. Dia, si Mu Bai, memegang kertas yang dia kumpulkan. Merasa Mu Bai sangat seperti tanaman merambat. Tumbuh tanpa batas kertas Yuan tipis di tangan Mu Bai berubah menjadi pecahan. Mu Bai mengangkat tangannya dan menyebarkan pecahan-pecahan itu. Serpihan kertas beterbangan di udara. Lalu bergoyang dan jatuh. Apakah Mu Bai mengangkatnya? Sepertinya laporan hiburan Jing Bei. Saya punya informasi hitam tentang keluarga kaya Le. Anda pasti akan tertarik. Setelah menutup telepon, Mu Bai kehilangan fokus sejenak. Tuan dan Nyonya berkata, "Kemasi barang-barangmu. Besok kita pergi ke Jerman bersama untuk menemui Tuan Leica." Suara pelayan di luar pintu menarik Mu Bai dari lamunannya. "Baik." "Mengerti." Mu Bai memejamkan mata. Tetapi setelah beberapa saat, hanya ketegasan yang tersisa di matanya. Keluarga Le naik pesawat. Saat terbang ke Jerman, Mu Bai dalam mimpi juga naik penerbangan ke sana. Perjalanan keluarga yang dinantikan selama 25 tahun. Ternyata terwujud dalam mimpi. Sampai aku naik pesawat, aku masih merasa sedikit tidak percaya. Sanya di bulan April termasuk musim sepi turis. Tidak banyak turis membuatku merasa sangat nyaman. Di bawah laut biru dan langit biru, aku berbaring di atas tikar yang terbentang di pantai untuk berjemur. Mu Bai berjongkok di pantai membuat istana pasir. Rambut pendeknya dikepang. Jalinan kecil itu aku buat sendiri. Air laut pasang surut. Angin laut asin bertiup. Syal yang melingkar di leherku. Pecahan karang menyusun siluet Feng Hu Futian dalam pusaran. "Keke, lihat apa yang kubawa." Suara Le Zishi datang dari seluruh keluarga. Saat aku menoleh, aku melihat Le Zishi memegang 2 buah kelapa, tetesan air di sedotan. Membiaskan aura 7 warna. Adegan ini sangat familiar. Seolah-olah itu benar-benar terjadi di suatu ulang tahun yang terlupakan. Itu juga dalam mimpi. Hanya saja itu adalah mimpi yang nyata. Mimpi indah yang aku impikan. Ulang tahun-tahun itu, stroberi di atas kue sebenarnya sengaja aku jatuhkan. Aku teringat bibir Mu Bai yang tersenyum dalam kenyataan. Tapi kenapa Gede tidak mengungkapkannya? Kenapa ingatan tiba-tiba membanjir seperti air pasang? Aku teringat adegan ulang tahunku yang ke-20. Ketika Mu Bai memegang kue dan terjatuh. Di bawah celananya, dia memperlihatkan kakinya yang sengaja menginjak ujung celananya sendiri. Momen yang tidak terucapkan itu ternyata menjadi pilar dari semua tragedi di kemudian hari. Karena aku tahu tidak ada yang akan mempercayaiku. Bagaimana mungkin ada yang percaya bahwa Mu Bai yang polos dan baik hati akan sengaja terjatuh? Tetapi malah menuduhku yang mendorongnya. Mungkin mereka tahu yang sebenarnya. Tetapi karena merasa perlu menebus kesalahan pada Mu Bai, mereka memilih untuk berpihak padanya sejak saat itu. Yang kuhadapi hanyalah kekecewaan demi kekecewaan. Bahkan keputusasaan.
Dan hari itu aku bermimpi tentang perjalanan keluarga. Mereka seperti ini sekarang. Keke, kenapa melamun? Feng Hu entah sejak kapan sudah naik ke darat. Dia mengenakan celana renang pendek. Yang terlihat adalah dada bidang yang berotot dengan tekstur yang mengalir. Tetesan air perlahan menelusuri konturnya yang jelas, meninggalkan bekas di tulang selangka dan garis V yang seksi. Aku melihat penampilan Feng Hu dan merasa sedikit menggoda tanpa alasan. Detik berikutnya cairan hangat keluar dari hidungku. Aku mimisan. Saat aku menunduk dan mengangkat tangan, aku seperti mendengar tawa kecil Feng Hu. Sangat memalukan. Aku bergumam dalam hati. Tapi aku juga tidak bisa disalahkan. Bagaimana aku tahu paman kecil punya tubuh yang bagus? Kenapa aku mimisan? Le Mu melihat darah dan langsung menghampiriku. Mengambil air dingin di tangannya. Ke belakangku. Menepuk-nepuk leherku. Mungkin karena panas dalam. Aku tersenyum canggung dan mendongak menatap Feng Hu. Yang terakhir menatap mataku. Namun sepertinya ada sesuatu yang berbeda. Aku mengalihkan pandangan. Bahkan dalam mimpi indah seperti ini, aku masih tidak berani memikirkan apa yang terjadi pada Keke. Baru tiba di sanatorium. Le Mu sudah tidak sabar menarik Feng Hu untuk menanyakan tentang operasi yang akan dilakukan 2 hari lagi. Feng Hu menjawab dengan sabar. Namun matanya tidak sedikit pun beralih dari Le Ke. Seberapa besar peluang untuk sembuh? Le Hu berdiri di samping Le Mu. Bisakah kebangun? 30%. Suara dingin Feng Hu terdengar. Tangan Le ke Le Mu yang gemetar membelai pipi Le Ke. Air mata jatuh di spray putih bersih. Aku dalam mimpi tidak tahu apa yang terjadi dalam kenyataan. Tapi aku tahu ini ada hubungannya denganku. Keluargaku masih memihak Mu Bai. Memikirkan ini, sudut bibirku tidak bisa menahan senyum pahit. Keke, aku akan menyelidiki semuanya dengan jelas. Tunggu sampai kamu bangun. Sesaat sebelum kesadaranku kembali ke mimpi, aku mendengar bisikan Feng Hu. Dalam mimpi, Sanya di malam hari sangat ramai. Mereka menemukan sebuah bar lokal. Le Fu dan Le Mu beralasan ingin menikmati waktu berdua. Menyerahkan Feng Hu dan 3 Xiao Bei. Paman, aku membawa Xiao Bai untuk melihat pasar di sana. Saat Lezi. Setelah keluar dari hotel, dia membawa Mu Bai dan berpisah dengan mereka. Jika bukan karena mata Mu Bai yang benar-benar penuh rasa ingin tahu tentang pasar, aku akan mengira mereka sengaja meninggalkanku dan Feng Hu berdua saja. Saat ini, Feng Hu dan aku duduk di panggung kecil terbuka yang terbuat dari papan kayu. Pemilik bar berdiri di depan bar dan meracik minuman. Di dalam ruangan, ada juga band yang menyanyikan rock. Semua orang memiliki senyum bahagia di wajah mereka. Vokalis pria datang sambil bernyanyi. Mengulurkan tangannya padaku. Mengajakku berdansa. Setelah beberapa kali menarik-narik, aku benar-benar tidak bisa menolak. Anak laki-laki antusias di depanku ditarik oleh vokalis pria ke ruang terbuka di tengah bar, menyentuh ke meja. Seiring gerakanku menunjukkan garis yang rapi. Pujian dan sorakan orang-orang di sekitar terdengar berulang kali. Melihat ke meja di bawah sosok tubuhku yang tegak. Dengan wajah penuh kasih sayang, pacarmu sangat tampan. Pemilik bar mengucapkan pujian yang tulus saat memberikan anggur kepada Feng Hu. Pacar? Terima kasih. Feng Hu tidak menjelaskan. Juga tidak menolak. Ucapan terima kasih itu keluar seperti persetujuan. Bos baru saja melangkah maju. Lalu berbalik dan berkata, kalian berdua benar-benar serasi. Sudut bibir Feng Hu tersenyum. Seteguk demi seteguk masuk ke perutnya. Perasaannya saat ini sangat baik. Aku kembali ke panggung kecil dengan senyum mempesona. Duduk di samping Feng Hu dan bertanya, hei, anggurnya sudah jadi. Paman kecil. Apa yang kau pesan, cinta pertama? Tanganku yang memegang gelas anggur berhenti sejenak. Dengan tenang menyesap anggur merah muda. Manis, benar-benar seperti cinta pertama.
Apakah paman kecil juga punya cinta pertama? Aku menyesap lagi. Seperti bertanya dengan santai. Tetapi tanpa sadar mataku melirik ke arah Feng Hu. Mata Feng Hu sepertinya sedang mengingat sesuatu. Seluruh dirinya menjadi lembut. Kenapa rasanya ada sedikit asam? Kupikir anggur cinta pertama ini biasa saja. Feng Hu tidak menunggu pertanyaanku lebih lanjut. Dia menatapku, menyadari bahwa aku sedang menusuk-nusuk anggur di gelas dengan sendok kecil. Seperti melampiaskan amarah. Kenapa tidak bertanya lagi? Feng Hu merasa. Mungkin karena alkoholnya sudah naik ke kepala. Dia ingin melanjutkan obrolan tentang topik ini. Bertanya apa? Mataku dipenuhi dengan keraguan. Seperti cinta pertama adik kecil, Feng Hu menatap mataku. Lebih serius dari sebelumnya. Aku merasa ada sesuatu yang akan keluar saat ini. Jantungku berdebar kencang. Tetapi aku menarik napas dalam-dalam. Paman kecil. Kau mabuk. Baik. Kalau begitu mari kita kembali. Feng Hu menarik kembali pandangannya dan bangkit berjalan ke depan. Saya merasa sedikit sedih. Tapi tetap mengikutinya. Mungkin karena emosi Leke dalam mimpi terlalu berfluktuasi. Jari Leke bergerak di dunia nyata. Halus dan tidak mencolok sehingga tidak ada yang melihatnya. Feng Hu masih duduk di samping Leke. Jari-jarinya mengusap tasbih. Semua berita tentang Leke telah dihapus. Termasuk beberapa hal tentang Leping seolah-olah ini tidak pernah terjadi. Beberapa menit yang lalu, Feng Hu menerima telepon. Asistennya berkata, yang membocorkan adalah seorang pria. Seharusnya bukan M. Bai. Namun, Feng Hu teringat M. Bai. Melihat kondisinya, dia hanya merasa ada yang tidak beres. Dia mengeluarkan teleponnya dan mengirim pesan kepada You Rui. Bantu aku menyelidiki di dalam negeri. M. Bai, hati-hati. Oke, pesan You Rui dibalas dengan cepat. Lampu neon yang indah berputar dalam kegelapan malam. Aku dalam mimpi mengikuti di belakang Feng Hu. Keduanya berjalan satu di depan dan satu di belakang. Di jalan setapak kayu di tepi pantai. Suara ombak membawa angin yang kasar. Feng Hu tiba-tiba berhenti. Berbalik untuk menatapnya. Kakek. Suara Feng Hu rendah. Seperti diremukan oleh ombak, lembut. Aku tertegun. Jantungku berdegup kencang. Mata Feng Hu bergejolak. Emosi yang tidak bisa dia pahami. Seolah-olah rahasia yang telah lama ditekan. Akan segera muncul. Ada apa? Paman kecil. Aku memaksakan senyum. Feng Hu tidak menjawab. Hanya mengangkat tangannya untuk menyelipkan rambutku yang berantakan karena angin ke belakang telingaku. Suhu ujung jarinya panas. Aku ingin mundur selangkah. Tetapi pergelangan tanganku ditahan olehnya. Aku menatap wajah Feng Hu yang semakin dekat. Ketika sentuhan hangat datang di bibirku. Aku melebarkan mataku. Aku merasa duniaku saat ini seperti gunung berapi yang meletus. Saat aku linglung. Feng Hu menahan bagian belakang kepalaku dengan tangannya. Memperdalam ciuman ini. Sampai aku merasa kakiku lemas. Kehabisan napas. Barulah Feng Hu akhirnya melepaskanku. Tapi kemudian memelukku ke dalam pelukannya. Meletakkan dagunya di bahuku. Kelihatannya Koko Feng Hu mabuk. Bagaimana bisa paman kecilnya memiliki kapasitas minum yang buruk? Setelah ragu sejenak, aku menepuk punggung Feng Hu dengan tanganku. Sekembalinya aku ke hotel, aku berguling-guling di tempat tidur. Aku tidak yakin apakah Feng Hu benar-benar sadar. Jika dia sadar, mengapa dia melakukan hal seperti itu padaku? Jika dia tidak sadar. Dalam perjalanan pulang tadi, Feng Hu sama sekali tidak membutuhkan bantuanku. Feng Hu, apalagi yang telah kau lakukan? Saat aku dan Feng Hu sedang melihat-lihat foto di ayunan pohon besar di tepi pantai. Raungan marah Feng Hu di dunia nyata meledak di telingaku. Ada apa? Di tengah tatapan bingung keluarga Le. Feng Hu membalik ponselnya. Judul, Rahasia Keluarga Kaya,
putra palsu dan cinta terlarang, terpampang di depan semua orang. Cahaya biru layar ponsel menerangi mata Lei Zishi. Lei Zishi merebut ponsel itu dan mengklik berita itu. Leike, anak haram keluarga Lei? Inses. Kata-kata seperti paman kecil langsung ditangkap oleh Lei Zishi. Ini palsu. Paman kecil, Lei Zishi benar-benar panik. Dia tahu semua ini palsu. Tetapi karena melibatkan Wang Jing, dua keluarga besar Feng Lei telah masuk ke daftar pencarian terpopuler. Tentu saja aku tahu itu palsu. Feng Hu menahan emosinya dan menatap tajam ke arah Mu Bai. Jelaskan. Paman kecil, bukan aku, sungguh. Bukan aku. Mu Bai merasa dingin di punggungnya. Tetapi masih berpura-pura tidak tahu apa-apa. Mungkin itu benar-benar bukan Bai Jingze. Mari kita selidiki dulu. Ayah Lei bersuara. Membantu Mu Bai mengalihkan perhatian Feng Hu. Baiklah. Aku akan menanganinya. Feng Hu berbalik dan menarik pandangannya dari Mu Bai. Kalian istirahat dulu. Biar aku saja di sini. Ayah Lei menatap dalam punggung Feng Hu dan membawa yang lain pergi dari mimpi itu. Aku tidak tahu apa yang terjadi di dunia nyata. Tetapi aku tahu masalah ini terkait denganku. Keluargaku masih memihak Mu Bai. Memikirkan ini, sudut mulutku tidak bisa menahan senyum pahit. Koko, aku akan menyelidiki semuanya. Menunggumu bangun. Sesaat sebelum kesadaranku kembali ke mimpi, aku mendengar bisikan Feng Hu. Dalam mimpi. Ketika aku bangun, angin laut bertiup melalui celah jendela, meniup tirai putih. Di luar jendela adalah laut biru dan pantai berpasir keemasan. Aku bangkit dan berdiri di depan jendela setinggi langit-langit. Meregangkan tubuh. Tok tok tok. Ketukan pintu terdengar. Aku bertelanjang kaki menginjak karpet untuk membuka pintu. Siapa itu? Saat wajah paman kecil Feng Hu muncul, pikiranku secara otomatis mengingat perilaku Feng Hu tadi malam. Telingaku memerah. Tadi malam, Feng Hu mengerutkan kening. Dengan mata ragu-ragu, tapi menatapku lurus. Detak jantungku tiba-tiba berakselerasi saat ini. Feng Hu ingin menjelaskan padaku. Memintaku untuk tidak terlalu banyak berpikir. Memberitahuku itu karena alkohol. Atau karena kata-kata cinta pertama tadi malam. Aku tahu paman kecil sedang mabuk. Daripada ditolak secara proaktif oleh Feng Hu, lebih baik aku melakukannya dengan jujur. Mendengar jawaban rendah Feng Hu, aku merasakan sakit di dadaku. Tentu saja. Baik dalam kenyataan maupun dalam mimpi, Feng Hu tidak akan menyukaiku yang sedang kehilangan dirinya sendiri. Tiba-tiba aku merasa bagian belakang kepalaku ditekan. Bibir Feng Hu menyentuhku lagi. Sekarang tidak mabuk. Mata Feng Hu menatapku dengan mantap. Seolah-olah menangkap ekspresi tidak percayaku sepenuhnya. Paman kecil. Aku tidak tahu harus berkata apa saat ini. Hanya menatap kosong Feng Hu yang pergi berkemas. Sebentar lagi ada kegiatan. Dibandingkan dengan kebingunganku, Feng Hu tampak jauh lebih mahir. Dia mendorongku masuk ke kamar mandi. Saat aku mandi, orang-orang menyajikan sarapan. Bahkan membantuku mengepak tas sesuai cuaca dan lokasi aktivitas. Hingga aku berpakaian. Mengikuti Feng Hu ke sisi keluarga. Aku belum terbiasa dengan Feng Hu yang seperti ini. Semua orang merasa aku aneh hari ini. Sering melamun. Tidak tahu sedang memikirkan apa. Seperti dengan sadar menghindar. Feng Hu. Jangan dipikirkan. Apakah kakek tidak enak badan? Kata-kata Lei Mu membangunkanku. Tidak, Bu. Aku hanya sedang memikirkan tugas yang diberikan guru Xia Zisu. Kenapa saat bermain masih memikirkan tugas? Guru Xia terlalu tidak berperasaan. Kata-kataku membuat Lei Zishi sedikit tidak senang. Jangan dipikirkan. Kakek bermain dengan gembira dulu. Baik. Jawabku sambil menggandeng tangan Lei Mu.
Menghindari tatapan menyelidik Feng Hu. Aku tahu aku mundur. Feng Hu berjalan ke arahku dalam mimpi. Tapi aku takut. Dalam kenyataan, Feng Hu duduk di taman sanatorium. Membolak-balik buku sketsa Leke. Feng Hu belum pernah melihat buku sketsa ini dengan seksama sebelumnya. Dia tidak berani melihatnya untuk pertama kali. Ketika melihat buku sketsa ini, dia juga melihat beberapa emosi kerinduan di mata Leke. Hatinya sepertinya ada sesuatu yang bergetar. Tapi dia tidak berani memikirkannya. Hanya bisa menghadapinya dengan kata-kata kasar dan penghindaran. Tapi ketika dia sekarang membolak-balik buku sketsa ini, hatinya bahagia sekaligus sedih. Keluarga He dan keluarga Le adalah teman sejak kecil. Generasinya lebih tua dari Leke. Tetapi dia hanya 6 tahun lebih tua darinya. Buku sketsa ini seperti album pertumbuhan dirinya. Mulai dari penampilannya saat kuliah dulu. Terus digambar hingga Leke dikirim ke desa untuk menderita. Ternyata setelah terlihat olehnya, Leke masih mempertahankan kebiasaan menggambarnya. Hanya saja dari pemuda yang ceria dan penuh semangat di masa lalu hingga pria dewasa yang bahkan dirinya sendiri pun tidak pernah merasakan rasanya. Dirinya dalam lukisan Leke tampak hidup dan pendiam. Feng Hu, aku mencintaimu. Tapi 2 baris kata kecil yang tertulis dengan sapuan tinta di buku albummu yang tak akan pernah bisa kumiliki menusuk mata Feng Hu. Akhirnya, antara Leke dan Feng Hu. Sepertinya selama tidak diucapkan. Itu tidak akan merusak apapun. Sihir telah terungkap. Malam gelap gulita. Monitor di bangsal berbunyi teratur. Feng Hu duduk di sisi tempat tidur Leke. Untaian tasbih di ujung jarinya sudah diganti dengan yang baru. Dia menunduk menatap orang pucat di ranjang rumah sakit. Pesan yang dikirim Yao Rui bergema di telinganya. Mu Bai memiliki perusahaan cangkang atas namanya. Baru-baru ini sering berhubungan dengan reporter dari Jingmei Entertainment. Catatan transfer. Aku sudah mengirimkannya ke emailmu. Cahaya dingin yang dipancarkan layar memantulkan catatan transfer di matanya seperti pisau. Menyingkirkan sedikit keberuntungannya yang terakhir. Dia memejamkan mata. Wajah Mu Bai yang dengan manis memanggil paman kecil muncul di benaknya. Dengan rekaman pengawasan. Adegan dia mencibir dan menarik orang-orang tumpang tindih. Tasbih itu diremas oleh Feng Hu hingga berderit. Tiba-tiba dia bangkit dan berjalan menuju bangsal. Uang di luar sudah dikirim. Kalian harus mengarahkan opini publik ke Leke. Katakan saja. Dia memberi obat-obatan pada Feng Hu di ujung koridor. Mu Bai meringkuk di sudut sambil menelepon. Suaranya sangat rendah. Kamu sangat pandai membuat cerita. Suara dingin datang dari belakang. Seluruh tubuh Mu Bai menegang. Ponselnya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Saat dia berbalik, Feng Hu sudah mendekat. Badai mengerikan bergejolak di matanya. Paman kecil. Dengarkan penjelasanku. Mu Bai gemetar mundur. Punggungnya menempel di dinding yang dingin. Feng Hu mengangkat tangannya dan mencubit dagunya. Kekuatan itu begitu besar hingga hampir menghancurkan tulangnya. Mu Bai? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menipu semua orang dengan menghapus rekaman pengawasan? Feng Hu melepaskan tangannya dan mengarahkan layar ponsel. Apakah catatan transfer ini perlu kubacakan padamu? Pupil mata Mu Bai menyusut tiba-tiba menjadi gila. Umumnya meraih lengan baju Feng Hu. Maaf. Paman kecil. Aku hanya terlalu takut. Kalian semua mencintainya. Bahkan hubungan darah pun tidak dipedulikan. Lalu aku ini apa? Air mata Mu Bai jatuh dengan cepat. Namun tidak membangkitkan sedikit pun belas kasihan dari Feng Hu pada Mu Bai. Aku sudah memperingatkanmu. Feng Hu mundur selangkah. Suaranya sedingin es yang rapuh. Maafkan aku, paman kecil, maafkan aku sekali ini saja. Sekali ini saja Mu Bai berlutut di kaki Feng Hu memohon. Namun yang dia dapatkan hanyalah punggung Feng Hu yang pergi. Dan pengawal yang datang untuk membantunya berdiri. Aku dalam mimpi mendengar curahan hati Feng Hu di benakku. Akhirnya tahu apa yang mereka perdebatkan selama ini. Tidak akan ada lagi yang menyakitimu di masa depan? Namun, luka yang ditimbulkan Feng Hu sudah terjadi.
Ini tidak bisa diubah. Aku pernah melihat rasa iri dan sedih di mata Mu Bai. Bahkan setelah digantikan oleh kebencian dan kekejaman yang ekstrim. Ketika dia menjadi orang yang dibenci semua orang. Tiba-tiba aku mengerti posisi Mu Bai. Di sebuah perjamuan mewah yang diatur. Aku dengan kemeja yang sedikit terbuka berdiri di tengah panggung. Lampu sorot menyorot tubuhku. Semua tatapan iri tertuju padaku. Aku melihat Mu Bai duduk di sudut. Seketika mengerti alasan Mu Bai melakukan hal-hal itu. Setelah melewati segala kesulitan. Menyadari setelah pulang. Justru menemukan ada seseorang yang merebut sarang burung pipit. Menikmati kasih sayang yang seharusnya menjadi miliknya. Jika itu aku mungkin juga akan merasa tidak rela. Namun, dia seharusnya tidak melakukan balas dendam yang begitu gila padaku. Aku dalam mimpi menghela napas. Seolah luka yang aku alami di dunia nyata telah disembuhkan oleh mereka di dalam mimpi. Beban di hatiku semakin ringan. Kebencian dan keraguanku terhadap mereka juga semakin berkurang. Semoga operasinya berjalan lancar. Di dunia nyata. Feng Hu membenarkan selimut untuk Leken. Menggenggam tangannya. Berdoa agar aku dalam mimpi, setelah mengalami linglung sepanjang hari. Akhirnya sadar kembali. Aku merasa semua orang hari ini sangat aneh. Seolah ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Dan aku tidak melihat sosok Feng Hu sepanjang hari. Kakak. Apa kamu sudah baikan? Suara Mu Bai terdengar dari luar kamar mandi. Kamu harus memakai kemeja yang hampir telanjang itu. Di sore hari, Mu Bai secara misterius membawa sebuah kotak hadiah hitam ke kamarku. Itu adalah kemeja hitam yang hampir telanjang. Dan sekarang dia masih di sini mengawasiku. Saat aku berganti pakaian. Dan menyuruhku untuk mencuci muka dan menyikat gigi. Xiao Bai. Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Satu-satunya hal yang kudapatkan dari pertanyaan langsungku adalah, kamu akan tahu sebentar lagi. Baiklah. Kalau begitu aku akan melihat obat apa yang mereka jual di labu mereka. Angin laut menyelimuti kekecewaan yang pahit. Mu Bai memegang tanganku. Berjalan tanpa alas kaki di atas pasir setelah air pasang surut. Sinar mercusuar di kejauhan menembus kegelapan malam. Membuat bayangan kami berdua menjadi sangat panjang. Ujung bajuku terangkat oleh angin. Dia melihat ke depan. Hanya ada ombak. Xiao Bai. Kita akan pergi kemana? Suaraku sedikit bergetar. Bayangan Mu Bai padaku terlalu besar di dunia nyata. Sehingga ketika aku bersamanya sendirian, aku masih merasa sedikit takut. Mu Bai tidak menjawab. Hanya membawaku ke sekelompok bebatuan. Di bawah sinar bulan. Busa ombak pecah menjadi serpihan hati perak di antara celah-celah batu. Aku mendongak dan melihat Feng Hu berdiri beberapa langkah di depanku. Di sisinya berdiri ayah dan ibuku dan kakakku. Mu Bai melepaskan tanganku. Berjalan ke sisi Le Zishi. Tersenyum padaku. Feng Hu menghadapi emosi yang bergejolak di mataku yang tidak bisa ku mengerti. Kakak. Dia memanggilku dengan suara rendah. Suaranya serak. Ada beberapa kata yang sudah lama aku berutang padamu. Jantungku tiba-tiba berdetak lebih cepat. Ujung jariku tanpa sadar meringkuk. Feng Hu berjalan ke arahku. Mengangkat tangannya untuk membelai pipiku. Jari-jari Feng Hu membelai ujung mataku, bertingkah lembut seolah menghadapi harta karun langka. Feng Hu menunduk, jakunnya bergerak. Sejak kamu melukis potret tersenyum pertamaku di usia 15 tahun. Aku sudah tahu isi hatimu. Tapi aku tidak berani mengakui bahwa aku adalah pamanmu. Adalah senior. Adalah Le Jia. Tali yang mengikat hubungan dengan Feng Jia. Aku berkata pada diri sendiri. Tidak boleh melampaui batas. Napas saya terhenti. Bahkan jika saya memikirkan perasaan tersembunyi itu. Sudah dia ketahui. Tetapi tidak menyangka akan secepat itu. Feng Hu tiba-tiba tersenyum mencela diri sendiri. Tetapi kemudian kamu menjauhi saya. Baru saya sadar betapa menyedihkannya saya. Jari-jarinya masuk ke ujung rambutku. Menahan dahiku.
Kakek, saya bukan orang suci. Saya akan cemburu saat Anda berbicara dan tersenyum dengan pria lain. Akan marah. Saya bahkan lebih takut dengan gagap Anda. Kamu benar-benar akan selamanya membocorkannya. Suara ombak menderu. Ciumannya jatuh di bibirku yang gemetar. Lebih membara dari malam itu. Lebih tak tertahankan. Air mata saya mengalir ke dalam napas yang terjalin. Aku mengepalkan kerah bajunya. Seolah meraih mimpi yang bisa menghilang kapan saja. Aku cinta kamu. Kakek. Dia menempelkan bibirnya ke lumpurku. Maukah kamu menjadi pacarku? Ternyata Feng Hu sedang mempersiapkan ini. Karena kemunduranku. Jadi dia melakukan hal sejauh ini. Tepat ketika saya ingin mengatakannya, tiba-tiba sakit kepala yang hebat. Lampu operasi di dunia nyata tiba-tiba menyala. Tim medis top Jerman mengelilingi Leke. Menggunakan instrumen dan pisau bedah untuk bergerak cepat di otaknya. Meninggalkan afterimage. Feng Hu dan keluarga Le berdiri di luar ruang operasi. Telapak tangannya terpotong oleh manik-manik Buddha hingga berdarah, asisten itu bergegas. Menyerahkan setumpuk dokumen kepadanya. Tuan Feng, bukti bahwa MU Bai menyuap wartawan dan memalsukan laporan silsilah ada di sini. Polisi telah turun tangan. Dia melirik dokumen itu. Matanya kembali terpaku pada pintu ruang operasi. Saat dia bangun, saya akan membuat semua orang yang menyakitinya membayar harganya. Saat mimpi itu bangun, saat lazy. Mendengar nama MU Bai dari perkataan asisten. Dia maju dan bertanya. Apa yang terjadi pada Xiao Bai? Biarkan aku melihatnya. Dalam suara dingin Feng Hu. Le Zixi mengambil alih dokumen. Bagaimana ini bisa terjadi? Le Zixi sangat terkejut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Yang sama terkejutnya adalah Le Fu dan Le Mu. Mereka bertiga terdiam dalam kesamaan pada saat ini. Di mana Xiao Bai sekarang? Le Fu bertanya. Memecah kesunyian saat ini. Aku telah mengaturnya di sanatorium. Tatapan Feng Hu menyapu Le Fu. Aku tidak melakukan apapun padanya. Dia aman. Di mata Le Fu dan Le Mu. Bagaimanapun juga, Le Bai juga adalah putra mereka sendiri. Mereka juga tidak ingin kehilangan putra lainnya. Mendengar berita bahwa MU Bai masih aman. Setelah Le Fu dan Le Mu saling pandang. Mereka menghela napas lega. Ada efeknya. Kata perawat yang keluar dari ruang operasi. Membuat semua orang kembali memusatkan perhatian pada Leke. Le Mu terduduk lemas di bangku lorong dan terisak. Kakek, ibu mohon padamu. Jangan menyerah. Kakek. Bertahanlah. Feng Hu berteriak rendah hampir memohon di dalam hatinya. Dia lebih dari siapapun berharap Leke pergi. Dia benar-benar takut Leke pergi. Dia ingat malam sebelum operasi. Dia sepertinya bermimpi. Di dalam mimpi, dia melihat dirinya mencium Le Keke di pantai yang romantis. Ketika dia bangun, dia tahu itu hanya ada di dalam mimpi. Dalam kenyataan, dia memiliki terlalu banyak hal untuk ditanggung dan dipertimbangkan. Langkah itu, dia tidak akan pernah bisa keluar dari mimpi. Mulai runtuh, laut biru dan langit biru. Retak seperti jaring laba-laba. Aku menatap dengan ngeri pada sosok Feng Hu yang berangsur-angsur transparan. Aku melihat Feng Hu mengulurkan tangan untuk meraihnya. Tetapi ujung jarinya menembus tubuhku. Ada apa? Suara ketakutan Feng Hu terdengar. Pantai Sanya runtuh inci demi inci. Langit pecah menjadi berkeping-keping. Ombak membeku menjadi es. Sosok Le Zixi dan Mu Bai menghilang seperti pasir. Keke meraih tanganku. Feng Hu berlari ke arahku di kehampaan. Tubuh Keke berangsur-angsur menjadi transparan. Paman kecil. Jika setelah bangun, bagaimana jika kamu masih membenciku? Aku berdiri di dinding asli sambil menangis. Tidak akan? Dia mencengkeram pergelangan tanganku dengan erat. Ujung jarinya hampir menancap ke kulitku.
Kali ini aku tidak akan pernah melepaskannya. Sesaat sebelum mimpi itu benar-benar runtuh, aku merasa seperti menerjang ke pelukan Feng Hu. Suhu tubuhnya, detak jantung cendana. Semuanya nyata. Memilukan. Tapi detik berikutnya, cahaya putih menyilaukan menelan segalanya. Aku merasa seperti jatuh ke dalam kegelapan untuk waktu yang sangat lama. Tetapi pada saat tertentu, aku ditarik kembali ke kenyataan oleh sepasang tangan yang kuat. Ujung jariku sedikit bergetar. Bau disinfektan menyerbu rongga hidungku. Suara detak monitor. Kasar dan nyata. Akhirnya aku membuka mata dengan susah payah. Dalam penglihatan yang kabur, wajah Ibu Le yang terisak-isak muncul. Dan sosok Feng Hu yang berdiri kaku di sudut. Ibu Keke mohon jangan menyerah, biarkan Keke terus hidup. Feng Hu hampir berteriak dengan nada memohon di dalam hatinya. Feng Hu berdiri di bangsal sudut, menatap wajahku dengan saksama. Tasbihnya sudah berserakan di tanah. Dia melangkah ke sisi tempat tidur dalam beberapa langkah. Tetapi berhenti sesaat sebelum menyentuh tanganku. Matanya bergejolak. Pesan kompleks. Pada akhirnya, dia hanya berkata dengan suara serak. Syukurlah kau sudah bangun. Pintu bangsal dibanting terbuka. Mu Bai masuk dengan rambut acak-acakan. Jeritan histerisnya menghancurkan kegembiraan semua orang di bangsal. Mengapa dia bangun? Dia seharusnya mati. Lei Hu menampar wajahnya dengan satu telapak tangan. Melemparkan file itu di depannya. Dokumen-dokumen itu berisi catatan transfer, pemalsuan silsilah, dan rekaman panggilan telepon dengan wartawan. Setiap lembar kertas seperti pisau yang membedah. Kedoknya, Mu Bai merosot ke tanah dan tertawa terbahak-bahak. Kalian pikir dia tembok? Dia menikmati lebih dari 20 tahun kehidupan yang seharusnya aku miliki. Aku hanyalah mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Aku menutup mata. Dalam mimpi. Pantai yang ditutup bisanya. Wajah yang terdistorsi di depan mata. Berubah menjadi air mata yang membangunkan kepala. Ternyata harga kebangkitan adalah menghancurkan mimpi indah itu. Awalnya aku berpikir aku akan terus bahagia dalam mimpi. Mengapa membangunkan aku? Di tengah malam, di bangsal yang sunyi hanya tersisa aku. Mungkin terlalu sunyi. Mungkin cahaya masuk melalui jendela menerangiku. Feng Hu berdiri di luar pintu. Melalui kaca pintu bangsal. Mengamati wajah pucatku inci demi inci. Feng Hu tahu aku belum benar-benar bangun. Hanya membuka mata sebentar dan melihatku, dia langsung memberitahuku. Mungkin tidak ingin bangun. Ingin menghadapi mereka? Tangannya menyentuh kenop pintu. Feng Hu membuka pintu dan masuk. Feng Hu pertama kali menggunakan panggilan ini dalam kenyataan. Bulu mataku bergetar. Tapi Feng Hu tidak berbicara lagi. Dalam penantian yang panjang, aku hanya mendengar suara napas Feng Hu yang berat dan teredam. Sampai langkah kaki menjauh dan suara pintu tertutup. Ketika terdengar lagi, aku membuka mata dan menatap langit-langit. Inilah kenyataan. Dalam kenyataan, Feng Hu tidak akan pernah melakukan hal yang tidak masuk akal padaku. Mengucapkan kata-kata itu, aku agak merindukan mimpi itu. Sepertinya aku kembali ke dalam mimpi. Kembali ke Feng Hu. Ke pantai tempat dia menyatakan cintanya padaku. Namun laut luas. Ombak bergolak. Hanya ada aku seorang diri. Aku berdiri di tempat yang sama. Di telingaku hanya suara ombak yang menghantam pantai. Angin laut membawa warna musim gugur dan kesedihan yang tak berujung. Cahaya bulan menyinari permukaan laut. Bayanganku yang berkilauan memanjang. Seolah-olah menyatu dengan kegelapan malam yang tak berujung. Tidak ada apa-apa lagi. Semuanya menghilang. Mimpi indahku itu benar-benar menghilang. Kakak, apakah menurutmu mereka benar-benar mencintaimu? Suara Mu Bai tiba-tiba datang dari belakang. Bukan suara yang murni dan baik hati itu. Aku tidak menoleh ke belakang. Pada akhirnya, aku takut menghadapinya. Apa gunanya menghindar, kakak? Mu Bai tertawa tetapi penuh kepahitan.
Sebenarnya mereka tidak mencintai siapapun. Benar kan? Kakak, dulu aku sangat mengagumimu. Tapi kemudian aku iri padamu. Membencimu, aku ingin merebut segalanya darimu. Lihat, aku berhasil. Aku mendengar Mu Bai mengatakannya kalimat demi kalimat. Rasa pahit muncul di hatiku. Leike, kamu menang. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Aku akan menebus dosa dengan caraku sendiri. Kakak. Selamat tinggal. Aku mendengar perpisahan Mu Bai. Seolah menyadari sesuatu. Berbalik dan ingin menarik Mu Bai. Tetapi ketika aku mengulurkan tangan, aku melihat sosok Mu Bai yang perlahan menjadi transparan. Jangan, jangan. Aku tiba-tiba bangun dari ranjang rumah sakit dengan keringat dingin. Berkilauan di dahiku. Tangan Feng Hu menyentuh dahiku. Dengan nada lembut, ada apa? Mimpi buruk. Aku melihat keluar jendela. Melihat sinar matahari yang menyilaukan. Aku meraih lengan Feng Hu yang mendekat. Dengan nada cemas bertanya, di mana Mu Bai? Di mana Mu Bai? Feng Hu mengira aku ingin memanggil Mu Bai untuk menceritakan kepada mereka kesusahan yang pernah kualami. Dia untuk sementara dikurung di ruang isolasi. Feng Hu ragu-ragu. Pada akhirnya tetap tidak meletakkan tangannya di bahuku. Tidak apa-apa. Keke, tidak ada yang akan menindasmu lagi. Paman. Pergi dan bawa Mu Bai kemari, oke? Anggap saja aku memohon padamu, nada bicaraku hampir seperti doa. Membuat Feng Hu tertegun. Kegelisahan besar muncul di hatiku. Aku merasa Mu Bai dalam mimpi itu, bagaimanapun juga. Sangat tidak normal. Saat Feng Hu masih linglung. Dering ponsel berbunyi. Dia mengeluarkan tangannya dan menjawab telepon. Berita yang disampaikan asisten. Membuatku membenarkan mimpi yang baru saja kualami. Tuan Feng. Tuan muda Mu Bai bunuh diri. Feng Hu merasakan tanganku yang memegang lengannya semakin erat. Paman. Selamatkan dia. Oke. Selamatkan dia. Feng Hu menatap mataku yang hancur dan tidak bisa menolak. Dia menarik tanganku ke bawah. Baiklah. Aku akan menanganinya. Jangan khawatir. Aku melihat punggung Feng Hu yang pergi dengan cepat. Hatiku mencelos. Jika saja tidak ada kesalahan yang terjadi di masa lalu. Mu Bai di dunia nyata seharusnya sama seperti Mu Bai di dalam mimpi. Lucu dan baik hati. Keluarga mereka juga akan bahagia dan indah seperti di dalam mimpi. Dan Feng Hu memikirkan Feng Hu. Aku menutup mataku lagi. Berusaha memaksa diriku untuk tidak terus berpikir. Aku jelas-jelas merasakan napas dan suhu tubuh Feng Hu di saat-saat terakhir dalam mimpi. Mengapa pada akhirnya semuanya menghilang? Satu-satunya harapan dan impian di hatiku. Akhirnya hancur total pada saat aku bangun. Di depan pintu ruang operasi. Le Fu dan Le Mu dengan cemas menunggu Le Zi. Duduk di kursi besi sambil linglung. Hanya dalam beberapa hari. Mengapa Le Jia harus menghadapi kehilangan dan kemungkinan kehilangan berulang kali? Mereka agak tidak tahan. Bagaimana keadaannya? Feng Hu datang. Bagaimana situasinya? Tidak ada yang menjawab. Lampu di ruang operasi padam. Dokter keluar dari ruang operasi. Semua orang menyambutnya. Dengan harapan padanya. Hasilnya tidak sesuai dengan harapan semua orang. Dalam gelengan kepala dokter. Le Mu menangis terseduh-seduh. Le Zishi maju untuk menopang Le Mu. Tapi langkahnya sendiri pun terasa goyah. Feng Hu menggenggam erat tasbih. Pikirannya dipenuhi dengan mata Leike yang hancur. Aku duduk di tempat tidur. Dengan cemas menunggu lama. Feng Hu belum juga kembali. Suara gagang pintu berputar terdengar. Aku melihat ke arah pintu. Le Jiaren dan Feng Hu masuk bersama. Saat melihat Le Mu lagi, aku seolah mengerti sesuatu. Bayi kecil sudah meninggal. Suaraku bergetar. Dengan nada sedikit menangis Le Zishi. Mendengar perkataanku,
Tiba-tiba mendongak menatapnya Keke. Bagaimana kamu tahu? Mereka langsung kembali ke ruang rawatku dari ruang operasi. Berita tentang kematian Mu Bai seharusnya belum sempat tersebar. Aku baru saja bermimpi. Aku membuka mulut menjelaskan. Di dalam mimpi dia bilang ingin menebus dosa. Dia mengucapkan selamat tinggal padaku. Kakek. Apakah kamu tidak membencinya? Kata-kata Lei Zishi terlontar begitu saja. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak bertanya seperti itu. Tapi mulutnya lebih cepat dari otaknya. Saat dia sadar, jawabanku sudah terdengar. Seharusnya aku membencinya. Aku berbisik lalu mengangkat kepala menatap Lei Zishi dengan tegas. Tapi jika hal-hal sebelumnya tidak terjadi, dia juga seharusnya menjadi adik yang paling kita cintai. Benar kan? Mendengar perkataanku, tangisan Lei Mu semakin menjadi. Dia maju memelukku, seolah mencari sandaran. Aku ragu-ragu. Akhirnya membalas pelukannya. Lei Mu seolah mencari sandaran. Maafkan kami. Keke, kami tidak baik. Bisakah kamu memaafkan ayah dan ibu? Ibu Keke hanya punya kamu sekarang. Isak tangis Lei Mu terdengar terputus-putus di telingaku. Matanya juga berangsur-angsur basah. Lei Zishi maju dan merangkul kedua orang yang berpelukan itu ke dalam pelukannya. Saat ini, ayah Lei, yang biasanya tidak menunjukkan emosi, juga menopang tangannya di dinding rumah sakit. Meneteskan air mata. Feng Hu melihat pemandangan di depannya. Meninggalkan bangsal. Ini adalah momen mereka. Dia seharusnya tidak mengganggu. Yang bisa dia lakukan adalah mengatur sisa urusan. Agar keluarga Lei tidak terlalu khawatir. Aku kembali ke rumah Lei. Masuk ke kamarku. Merasa seperti mimpi. Semuanya sepertinya tidak berubah. Tapi aku tahu segalanya tidak sama seperti dulu. Bahkan jika semua orang mencoba membuat semuanya seperti dulu. Tapi semua orang tahu. Tidak bisa kembali. Seperti cermin pecah yang tidak bisa disatukan kembali, kertas yang kusut. Tidak peduli seberapa rata ditekan. Akan ada kerutan. Aku berdiri di balkon, melihat villa di seberang. Kamar Feng Hu menyala. Siluet Feng Hu terpantul di jendela. Membuat orang berimajinasi. Dulu aku sangat suka berdiri di sini dan sangat puas dengan kamarku. Karena aku bisa tahu kapan saja Feng Hu kembali. Dan apa yang sedang dilakukan Feng Hu. Tapi ketika aku bangun, aku menyadari. Feng Hu di dunia nyata bukanlah Feng Hu dalam mimpi. Hidup di saat tertentu. Tiba-tiba mengerti situasi Feng Hu. Dulu pada akhirnya aku telah melampaui batas. Aku menutup tirai. Memisahkan diriku dari dunia Feng Hu. Feng Hu yang duduk di kamar melirik keluar jendela. Ketika melihatku menutup tirai. Tangan yang memainkan tasbih itu sedikit terkejut. Leke. Sejak bangun, sepertinya telah berubah. Sorot matanya. Tidak lagi memiliki harapan dan kekaguman seperti dulu. Dia seharusnya senang, bukan? Awalnya dia juga berharap Leke melakukan itu. Tapi mengapa hatinya mengeluarkan sedikit demi sedikit rasa masam dan sakit? Dia mengulurkan tangan dan mengambil sebuah buku catatan. Dan mulai membolak-baliknya. Ini adalah buku sketsa Leke. Dia tetap tinggal. Untungnya Leke bangun. Dia masih hidup. Feng Hu membelai dua baris kata kecil di akhir buku itu. Sudut mulutnya membentuk senyuman. Keesokan paginya, sejak Mu Bai meninggal, aku tidak pernah bermimpi lagi. Seolah-olah semua yang pernah benar-benar aku alami. Dengan kepergian Mu Bai, semuanya menghilang. Seolah-olah Mu Bai tidak pernah muncul, adegan serupa muncul di meja makan dan dalam mimpiku saat aku koma. Saat aku baru saja meletakkan sumpitku. Ayah Lei berkata ingin mengadakan pameran lukisan tunggal untukku. Di Italia membanting gelas. Jatuh dari tanganku ke tanah. Suara pecah. Membuatku yang linglung kembali sadar aku berdiri. Ingin membersihkan kekacauan di lantai. Tapi gerakan pelayan lebih cepat dariku. Saat aku belum membungkuk,
Lantai sudah kembali seperti semula. Peralatan makan baru juga telah ditata ulang di meja makan. Ini bukan dulu lagi. Aku memikirkan Lemu berjalan mendekat. Memegang tanganku. Dengan nada lembut, ada apa? Apakah kau terluka dimanapun? Aku menatap Ibu Le dan menggelengkan kepala. Memaksakan senyum. Tidak apa-apa. Ibu. Aku hanya terlalu senang melihat ekspresiku yang linglung. Feng Hu menyadari. Aku tidak benar-benar bahagia. Leke sekarang terasa sangat asing baginya. Seolah-olah dulu dia hanya sengaja menjaga jarak di antara mereka. Tapi sekarang, Feng Hu merasa hatinya dan hati Leke semakin jauh. Jauh sampai akhirnya mereka akan menjadi orang asing yang duduk di satu meja untuk makan. Nada bicara Feng Hu yang tenang mengandung sedikit perhatian tentang pameran lukisan keke. Tidak perlu kau khawatirkan. Kau cukup menggambar saja dengan baik. Sisanya akan aku urus. Aku melihat tatapan Feng Hu. Untuk sesaat kehilangan akal sehat. Tapi dengan cepat mengalihkan pandangan. Baik. Terima kasih paman kecil. Anda sudah bekerja keras. Nada bicara saya tenang. Mendengar lukisan Leke. Hati Feng Hu seperti terkoyak. Dia belum pernah berbicara kepadanya dengan begitu tenang dan dingin. Dia selalu berbicara dengan nada gembira. Dengan harapan. Bahkan di tahun-tahun terburuk semua orang kepadanya. Dia masih memiliki beberapa harapan untuk dirinya sendiri. Tidak pernah setenang dan sedingin sekarang. Mereka sepertinya benar-benar berbeda. Aku menangkap reaksi Feng Hu dengan sudut mataku. Bertahun-tahun, mengikuti di belakang Feng Hu. Aku tahu kebingungan Feng Hu saat ini. Aku sedikit mencemooh diri sendiri. Tersenyum tak berdaya. Paman kecil. Aku pikir aku harus melepaskanmu dan melepaskan diriku sendiri. Jadi jangan beri aku harapan. Aku menghabiskan beberapa hari berturut-turut meringkuk di studio melukis. Selain makan dan tidur, hampir tidak pernah keluar dari pintu studio. Hari ini, seorang tokoh tak terduga datang ke studio. Guru Xia. Aku melihat ke arah pintu dan melihatnya. Berdiri di pintu, menatap studio Summer S. Joy dalam mimpi dengan kaget. Diriku menjadi murid Summer S. Joy. Itu benar. Dia belajar banyak keterampilan darinya. Tanpa diduga, itu masih bisa digunakan setelah bangun. Menghadapi pertanyaanku, Xia Zi 11 tampak sedikit tidak nyaman. Paman kecil menyuruhmu datang. Di bawah jawaban ragu-ragu Xia Zi 11. Aku menebak beberapa hal di hatiku. Mungkin dia ingin aku datang untuk membimbingmu. Xia Zi 11 melihat sekeliling lukisan-lukisan di studio. Aku merasa sepertinya kamu tidak terlalu membutuhkanku. Tahu aku tersenyum pada Xia Zi 11. Memindahkan kuda-kuda di depanku. Berjalan ke arah Xia Zi 11. Bagaimana mungkin? Aku masih punya banyak hal yang ingin kupelajari dari Guru Xia. Guru Xia, tolong bantu aku melihat lukisan-lukisan ini. Sepanjang sore, suara Leke dan Xia Zi 11 saling terkait di studio. Teringat Feng Hu berdiri di sudut tangga. Melihatnya, sinar matahari menyinari Leke. Seluruh studio menampilkan warna kuning yang hangat. Seharusnya mendapat pujian dari Xia Zi. Leke tersenyum malu-malu. Sejak Leke bangun, dia sudah lama tidak melihatnya tertawa dari lubuk hatinya seperti ini. Seolah terinfeksi olehnya. Hatinya juga terasa sedikit lebih ringan. Berdiri cukup lama. Feng Hu tidak pergi meninggalkanku. Menoleh dan melihat ke arah Feng Hu menghilang. Dan mengalihkan perhatiannya kembali ke lukisannya. Dia tiba-tiba teringat pernah bertanya pada Xia Zi dalam mimpi. Apa persyaratannya untuk muridnya? Xia Zi dalam mimpi berpikir dengan serius dan berkata, sebenarnya bakat bukanlah hal yang terpenting. Yang penting adalah apakah dia benar-benar mencintai melukis. Dan apakah dia benar-benar dapat merasakan dunia dengan serius. Saat itu aku mengerti alasan Xia Zi tidak menerima Mu Bai. Karena Mu Bai memang tidak suka melukis. Hanya ingin bersaing denganku. Dibandingkan melukis,
Mu Bai seharusnya lebih mencintai menari. Memikirkan ini, aku melihat lukisan yang baru saja selesai. Melukis siluet seorang anak laki-laki menari dengan luar biasa. Pakaian latihan putih. Begitu lincah seolah-olah benar-benar sedang menari. Pikiranku dipenuhi dengan dua suara dari kejauhan. Kapan aku bisa masuk dan menari? Tidak tahu. Ayo kita cepat pulang. Ibu pasti khawatir. Suara anak laki-laki kecil dan remaja itu seperti sebutir biji yang membangkitkan riak di hatiku. Aku pernah melihat Mu Bai ketika dia berbaring di luar kaca istana remaja saat kecil. Berharap suatu hari nanti bisa masuk dan menari. Anak laki-laki kurus itu adalah Mu Bai. Saat ini, wajah anak laki-laki itu semakin jelas di benakku. Memang sangat mirip dengan dirinya saat kecil. Tapi kenapa saat itu tidak menyadari apapun? Hari itu, aku baru saja keluar dari studio. Dan sopirku langsung menggendongku ke dalam mobil. Aku dan Mu Bai kecil berpapasan begitu saja. Takdir terkadang benar-benar ajaib. Atas pengingat Xia Zizi, aku menarik diri dari ingatan. Dan menuangkan seluruh emosiku ke dalam lukisan. Hari demi hari. Waktu berlalu dengan tenang dan cepat. Berangkat ke Italia. Beberapa hari sebelumnya, aku sendirian di studio melukis, mengepak lukisan. Beberapa lukisan. Ingin kutunggu sampai hari pameran untuk menunjukkannya kepada semua orang. Jadi aku menolak tawaran keluarga yang ingin membantuku. Saat semuanya selesai dikemas, sudah larut malam. Aku berdiri di studio melihat lukisan terakhir di atas kuda-kuda. Aku mengulurkan tangan mengambil lukisan itu dan berjalan ke villa di samping. Pergi dan mengetuk pintu. Suara ketukan pintu terdengar. Feng Hu berjalan menuju pintu kamar tidur. Bertanya-tanya siapa gerangan. Saat dia mengetuk pintu di tengah malam. Dia membuka pintu dan melihat Leke berdiri di depan pintu. Tapi hati Feng Hu agak bingung. Penampilannya sudah setenang air. Paman kecil. Aku membuka mulut. Bibi Wang baru saja mengatakan kamu sudah istirahat. Semoga aku tidak mengganggumu. Dia begitu sopan padaku. Dan dengan nada bicara yang menjaga jarak, Feng Hu agak tidak terbiasa. Tetapi ada sedikit kegembiraan di matanya. Tidak apa-apa, Keke, ada apa? Aku menarik napas dalam-dalam. Dan menyerahkan lukisan di tanganku. Aku seperti bermimpi. Berpikir untuk memberimu jawabanku. Jawabannya? Feng Hu menerima lukisan di tanganku. Laut biru yang luas. Feng Hu mengenakan setelan jas hitam. Berdiri di pantai di depan ruang pertemuan. Matahari terbenam jatuh di belakang tubuhku. Sudut mulutnya tersenyum. Adalah Feng Hu dalam mimpiku. Aku melukis suhu dalam mimpiku, hanya dia yang berdiri di sana. Seolah-olah menatapku melalui kertas lukisan. Feng Hu menerima lukisan itu. Aku berbalik bersiap untuk pergi. Tetapi Feng Hu meraih tanganku. Keke, dalam suara Feng Hu. Terdengar emosi yang seharusnya tidak dia miliki. Saat dia melihatku berbalik. Dalam mimpiku dia mengulurkan tangannya. Paman kecil. Aku tidak menoleh. Suara itu bergetar. Kau tahu? Aku suka melihat Feng Hu mulai melukis dengan terampil. Seolah merasakan sesuatu. Dia seperti selamanya. Tapi Feng Shu tidak akan pernah kembali. Aku tidak akan pernah memiliki perasaan yang seharusnya tidak kumiliki padamu lagi. Paman kecil. Aku melepaskanmu. Sepertinya aku mengeluarkan semua kata-kata yang sudah lama kupendam di hatiku. Dalam sekejap, aku merasa sangat lega. Tasbih kayu cendana Feng Hu yang ada di tempatnya tiba-tiba putus, berderak menghantam lantai marmer. Merasakan tanganku yang digenggam. Perlahan terlepas, aku tidak pernah menoleh ke belakang dan pergi. Feng Hu berdiri di depan pintu kamarnya untuk waktu yang lama. Melihat tasbih yang berserakan di tanah. Sungguh ada beberapa hal yang telah hilang darinya selamanya. Sampai Wang Ema datang. Mengingatkannya, dia baru seperti menemukan beberapa fragmen jiwa dan kembali ke kamar untuk berbaring di tempat tidur. Dia tidak bisa tidur.
Setiap kali dia menutup matanya, sosok Lei Ke akan muncul di benaknya. Lei Ke saat kecil. Lei Ke saat remaja. Lei Ke setelah dewasa. Lei Ke yang koma. Bahkan Lei Ke yang baru saja berdiri di depan pintu. Feng Hu merasa seperti kehilangan jiwanya. Menatap kosong ke langit-langit. Saat fajar tiba, dia akhirnya tertidur. Tapi mimpinya juga penuh dengan Lei Ke. Dia sepertinya bermimpi sedang memijat kakinya di taman. Lei Ke menciumnya, dia menggendongnya kembali ke kamar. Sepertinya bermimpi mereka berada di bar. Orang lain salah paham. Saat dia menjadi pacarnya, sebenarnya hatinya bahagia seperti madu. Sepertinya bermimpi berada di jalan setapak di tepi pantai. Dia dengan aktif mencium Lei Ke. Adegan terakhir adalah dia berdiri di pantai saat matahari terbenam. Melihat Lei Ke yang mengenakan kemeja tanpa kancing berjalan ke arahnya. Dahinya menyentuh dahi Lei Ke, seolah menceritakan cinta yang tumbuh dan menjalar di hatinya. Tapi tepat saat dia menunggu jawabannya, angin bertiup kencang. Ombak laut naik dan Lei Ke menghilang. Lei Hu terbangun dengan kaget. Dia sadar kembali. Melihat kata-kata yang diletakkan di samping tempat tidur. Mimpi yang sangat nyata. Seolah-olah itu nyata. Mengalami seolah-olah itu benar-benar terjadi, setibanya di Italia pada hari itu. Aku benar-benar menerima setelan jas hitam yang dikirim oleh Feng Hu di kamar hotel. Aku melihat setelan jas hitam ini. Mengulurkan jari dan menyentuhnya. Bahkan tekstur kainnya pun persis sama. Kenapa? Feng Hu di dunia nyata memberiku setelan jas yang persis sama. Aku tiba-tiba mendongak menatap Feng Hu. Paman, hari itu aku bermimpi. Feng Hu seolah tahu apa yang membuatku bingung. Dalam mimpi aku memberimu setelan jas ini. Kamu sangat senang. Mimpi itu sangat nyata. Sangat nyata sampai aku mengira itu benar-benar terjadi. Memikirkan mimpi itu. Bahkan Feng Hu menunjukkan sedikit kerinduan di matanya. Terima kasih, Paman. Aku sangat menyukainya. Aku tidak menjawab Feng Hu tentang mimpi itu. Menerima setelan jas dari tangan Feng Hu. Ya, itu semua hanya mimpi. Feng Hu tiba-tiba meraih pergelangan tanganku. Matanya menatapku. Feng. Tapi apakah kamu juga mengalami mimpi-mimpi itu? Lukisan itu persis sama dengan yang ada di mimpi. Aku menarik tanganku dari tatapan Feng Hu yang sedikit menyakitkan dan penuh harapan. Paman, itu hanya mimpi. Nada bicaraku dingin dan tenang. Menghancurkan semua harapan terakhir Feng Hu. Ya. Hanya mimpi, gumam Feng Hu dengan linglung. Setelah menatapku dalam-dalam, dia meninggalkan kamarku dengan putus asa. Aku merasakan bahwa di dalam hatiku masih ada sedikit harapan untuk Feng Hu. Mungkin karena Feng Hu menyebutkan mimpi itu, Feng Hu di dalam mimpi. Benar-benar terlalu baik. Tapi semuanya menghilang. Aku dan Feng Hu di dunia nyata ditakdirkan untuk menjadi garis paralel. Pameran lukisan tiba sesuai jadwal. Di ruang pameran pusat Pameran Nasional Milan. Ya, ilusi dan realitas bertemu. Menimbulkan sensasi. Di sisi kiri kanvas adalah bangsal yang penuh dengan tabung. Di sisi kanan adalah pantai mimpi dengan matahari terbenam yang lembut. Dan di celah lembut di tengah, sebuah tangan pria sedang jatuh. Wartawan bertanya lebih lanjut. Metafora di dalamnya. Aku melihat ke sudut ruang pameran. Feng Hu berdiri di depan lukisan Niguo. Ular Taman Eden melilit tasbihnya. Dulu aku pernah bermimpi. Itu adalah kebalikan dari kenyataan. Dulu aku tidak mengerti mengapa beberapa cinta yang tidak berhasil begitu menyentuh. Tidak bisa diungkapkan. Aku berhenti sejenak. Tapi kemudian aku mengerti. Beberapa cinta ditakdirkan salah. Harus dilepaskan. Feng Hu dalam jawabanku. Tubuhnya bergetar. Menutup matanya dengan putus asa. Aku benar-benar tidak mencintainya lagi. Membuka mata lagi. Feng Hu sepertinya telah kembali menjadi Feng Hu yang dulu. Hanya saja dia melihatku yang dikelilingi banyak orang dan tertawa di tengah.
Matanya memancarkan emosi sesaat. Aku menembus kerumunan dan tatapanku bertemu dengan tatapan Feng Hu. Saat kami bertatapan, hatiku tidak lagi menghasilkan riak apapun. Bagus sekali. Aku berbisik dalam hati tentang keindahan dalam mimpi, tentang kehancuran dalam kenyataan. Biarlah tenggelam dalam aliran waktu. Aku masih punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang aku sukai. Untuk menyelesaikan impianku. Aku dan keluargaku masih punya banyak waktu untuk menumbuhkan kembali cinta. Mereka akan bahagia seperti dalam mimpi. Mungkin nanti aku akan bertemu dengan kekasih yang penuh dengan diriku. Kekasih yang bersemangat dan bebas berekspresi. Bahkan jika aku tidak bertemu, tidak masalah. Aku benar-benar memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan bahagiaku sendiri. Bangun pun tidak apa-apa. Ini adalah pertama kalinya setelah aku bangun aku dengan tulus dan benar-benar menyatu dengan dunia nyata. Aku tidak akan lagi menghindar. Akan melepaskan segalanya. Akan memulai kembali. Aku akan terus menjelajahi dunia tanpa henti. Untuk mencari hal-hal yang benar-benar berharga dalam hidupku. Seperti merasakan hembusan angin. Mengejar mimpi. Atau hanya melamun. Selesai.